warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Masya Allah, di sini banyak sekali orang-orang hebat, para guru-guru kita semuanya, dan yang saya hormati Presiden IMSA Bapak Arya, adakah di tengah-tengah kita, dan seluruh muktamirin dan seluruh keluarga besar IMSA dan guru-guru kita yang kita lihat pada hari ini di atas panggung ini. Ada Ustadz Edi Hidayat, Masya Allah, Masya Allah. His da'wah videos were watched by millions of people. Jadi kalau dikatakan Ustadz Edi Hidayat, tidak mungkin tidak ada yang kenal karena beliau sangat masyhur di Indonesia dan sekitarnya. Boleh kita memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Ustadz Edi Hidayat. Kita doakan agar beliau senantiasa diberikan kesehatan, umur yang penuh dengan keberkahan sehingga terus menebar manfaat untuk banyak orang. Baik, di sebelah saya juga ada Tuan Fazrul Ismail. Assalamualaikum Ustadz, semoga senantiasa sehat. Saya teringat Ustadz tinggal di Bangi, betul? Oh, sebelum ini, setelah itu di sini. Biasanya saya pergi ke Malaysia juga selalu duduk dekat Bangi Ustadz. Dan before we talk about the Quran tonight, Bapak dan Ibu semuanya, I want to say thank you for IMSA because this is my second time to be here. Because last year I went to LA and I got many friends from IMSA. Since then, I go to America, so I know that I can call somebody in America because I get many sisters and brothers from here. So thank you for IMSA because I got many families, many sisters, many brothers for this from this program. Dan teman-teman semua, acara IMSA pada kali ini, hari ini kita akan membahas mengenai Al-Quran. Kita akan banyak bertanya kepada kedua orang yang sangat luar biasa mengenai bagaimana beliau-beliau ini berdekatan atau berinteraksi dengan Al-Quran. Sebelumnya di sini ada ibu saya, dan beberapa hari yang lalu ibu saya diwisuda di usia 58 tahun karena menghafalkan 10 juz Al-Quran. Jadi ibu saya mengatakan, terima kasih Ibu yang sudah hadir. Ibu saya mengatakan bahwa tidak ada batasan usia untuk menghafalkan Al-Quran. So she spent her time every day 7 hours to memorize Quran until now. Alhamdulillah. Langsung saja pertanyaan pertama kita berikan kepada Ustadz Edi Hidayat. Ustadz Edi Hidayat kita kenali, Masya Allah, dengan seseorang yang memiliki daya ingat yang sangat luar biasa. Ustadz, mohon izin sebelumnya saya mengisi ceramah dengan Ustadz Imam Samsy Ali. Beliau juga memberikan joke kepada para jemaah tadi di ruangan sebelumnya. Kalau Ustadz Edi Hidayat selalu mampu mengingat tempatnya di mana, ayatnya di mana, posisi sebelah kanan kiri, atas bawah. Kalau kita tidak mengingatnya, tapi beliau mengingatnya dengan sangat luar biasa. Sebelum kita membahas mengenai tips dan trik bagaimana menghafalkan Al-Quran, bolehkah Ustadz bercerita kepada kita semua Ustadz, pengalaman dalam menghafalkan Al-Quran? Sejak usia berapa, dan bagaimana perjalanan bersama Quran, serta kesulitan-kesulitannya? Karena bagi menghafal Quran banyak menangis Ustadz. Ketika menghafalkan Quran banyak kesal, karena merasa kesulitan dalam membersamai Al-Quran. Tafadhal ya Ustadz, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi faddala ahla al-Qur'ani ahlan lahu wa khasatah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-karim Alladhi hatha alayna lita'allum al-Qur'an al-karim bikamilih hatta al-wafah. Salawatullahi alayhi wa salam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yawmil mi'ad wa ba'd. Terima kasih Ustazah Oki, Ustazah Fadlun, Presiden IMSA, Mas Arya, Presiden MISG, Mas Yusuf, Bapak Ibu sekalian kami hormati, kami muliakan tokoh kita, Jenderal TNI Purnawirawan Pak Gatot Nurmantio, beserta keluarga, Ibunda Ustazah Oki, para ayah bunda. Actually, I have a little bit story related to me and the Holy Quran, but I think it's not easy for me to share this story because it's related me to my father who passed away when I was younger.
Jadi saya sedikit kalau cerita ini kadang nggak bisa teruskan, tapi saya mungkin mesti berbagi karena ada sedikit yang bisa menginspirasi terutama adik-adik kita di youth. Saya punya seorang ayah dan ibu yang sangat luar biasa. Ayah saya seorang ustaz di musalla sederhana kecil dekat rumah kami. Beliau ayah yang sangat luar biasa. Kalau beliau mengajar selalu mengajak saya. Jadi kalau beliau ngajar, saya tertidur di bangkuannya. Sekarang bergantian saya mengajar, beliau tertidur. Kalau tidur, itu beliau pastikan saya tidak terganggu. Kemudian selesai mengajar, saya akan digendong oleh beliau dan dijaga supaya tidak bangun dari jalan sampai dengan ke tempat tidur di rumah. Saya tahu betul itu karena saya pernah pura-pura tidur untuk tahu bagaimana sayangnya ayah saya kepada saya. Bahkan saat saya tertawa pun sampai di kasur, beliau tetap membercandai sehingga kami tetap merasakan kesenangan bersama. Singkat cerita, saya kelas 6 SD. Mohon maaf dengan kalimat ini, saya bermimpi bertemu Rasulullah SAW di musalla tempat ayah saya mengajar. Besoknya saya ceritakan dan itu mengubah semua nasib saya. Yang tadinya akan masuk SMP, sudah ditunggu teman-teman alumni SD, tiba-tiba keluarga memutuskan Adi Hidayat ini mesti masuk pesantren. Qadarullah ayah saya sakit, tidak biasa. Di penghujung akan masuk pesantren, beliau masuk rumah sakit dan saya masih belum mengerti apapun. Ibu saya membawa sampai di rumah sakit. Ayah saya menangis dan memeluk saya dengan sangat erat dan mengatakan, "Nah, Pak, mohon maaf karena tidak bisa mengantar Ananda ke pesantren." Kemudian kami berpisah. Saya masuk pesantren kurang lebih selama sepekan. Ibu saya mengatakan, dokter hanya mengatakan 2 pekan. Saya tak paham 2 pekan itu. Lepas itu 2 pekan, ada informasi dari pesantren bahwa saya mesti pulang. Kakak tertua saya datang, kemudian menyampaikan kita pulang. Dan beliau tak cerita apapun. Ketika sampai di Bandung, paman kami yang sekarang di MUI, katakanlah keluarga besar kami ada di hampir semua ormas dan rata-rata kumpul di MUI. Paman saya mengatakan, mungkin sudah tak bisa lihat apa lagi, karena mungkin saat tiba di Pandeglang sudah dikuburkan. Jadi saya baru tahu ayah saya meninggal dari Garut ketika tiba di Bandung. Saya tak banyak bercerita, saya diam, saya tak tanya kakak saya kenapa tak cerita. Di bis saya diam sampai ke rumah. Tiba di rumah ba'da maghrib, sudah selesai penguburan. Saya hanya temukan ibu saya sedang berada di ruang tengah sendirian. Saya datang, saya peluk, saya tidak menangis sedikit pun untuk membahagiakan ibu saya. Saya temani di ruang tengah, kami tertidur. Dan di titik itulah saya hanya bermimpi bertemu ayah yang terakhir saya lihat. Di dalam mimpi mengenakan baju kemeja biru langit pendek, tersenyum, melambaikan tangan. Besoknya saya menyadari selama 2 pekan di pesantren bahwa ayah saya telah mengajarkan secara praktikal semua kitab-kitab dasar yang saya pelajari di pesantren, tentang akhlak, tentang memuliakan orang lain, tentang berkata dengan lembut, tentang menghormati orang tua. Saya langsung masuk ke ruangan ayah saya tak menemukan peninggalan apapun. Jadi Masya Allah, ketika meninggal, teman-temannya menginginkan pakaian beliau, ibu saya berikan. Teman-temannya menginginkan kitab beliau, ibu saya berikan. Ayah saya tidak meninggalkan apapun kecuali 2 hal saja. 1 jam tangan yang ibu saya simpan untuk diberikan pada saya. Yang kedua, saya lihat mushaf masih ada utuh warna biru Umar Bakhri yang berada di samping tempat tidur ayah saya. Saya bawa itu ke ruang tengah. Saya menghadap ke arah kiblat. Saya katakan, "Ya Allah, saya tidak punya peluang lagi untuk membahagiakan ayah saya dalam hidupnya, maka mohon beri saya kesempatan untuk menghafalkan setiap huruf dari Al-Quran yang mengalirkan pahalanya untuk ibu saya dan menerangi khususnya kesendirian ayah saya di alam kubur sana." Maka saya menghadap ke arah kiblat, saya buka mushaf itu, dan di situ lisan saya tidak berhenti membaca Al-Quran sampai tiba-tiba saya tersadar sudah puluhan ayat
beserta artinya, beserta posisinya, beserta tempatnya, dan beserta maknanya sudah ada dalam kepala saya. Dan sejak saat itu saya tidak berhenti untuk menghafal Quran, dan begitu cepatnya Quran masuk sampai saya datang ke pesantren, singkatnya kembali. Kemudian ada tiba pelajaran Al-Quran, kami datang masuk ke depan, diminta untuk dites menghafal 8 ayat. Tiba-tiba saya dipanggil maju, saya tak bisa berhenti mengeluarkan Quran sampai guru saya mengatakan, cukup Nah, kamu di sini gantikan tugas saya, kamu menilai, saya permisi keluar. Itu kisah pertama. Dan barakahnya apa? Barakah dari Quran itu ternyata memberikan kesan luar biasa. Guru olahraga minta maaf kepada kami. Nah, saya minta maaf karena biasanya tertinggi nilainya 8 waktu itu, saya dikasih 6. Bapak terpaksa memberi 6 karena kamu tidak ikut ujian. Saya bilang, Pak, saya mohon maaf. Namanya Pak Gumbira, wajahnya gembira terus. Saya mohon maaf, saya bilang, saya tak bisa ikut ujian karena ayah saya meninggal. Oh, kalau begitu karena Bapak turut berduka cita, Bapak ganti 6 jadi 8. Ya, dari situ kemudian saya menghafal Quran, dan saya tidak pernah memikirkan kesulitan, karena yang kita posisikan dalam mengerjakan apapun itu sebagai tantangan yang men-challenge kita untuk lebih serius dalam menghadapi segala hal. Di Quran tidak ada ayat yang menampilkan pesimis. Di Quran tidak ada ayat yang menghadirkan semua sulit. Jikapun ada kita rasakan sulit, posisikan sebagai tantangan yang menguji kita supaya menunjukkan kesungguhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kita akan lebih perdalam. Jika penghafal Quran menemukan kesulitan, tipenya nanti banyak. Baik ya? Tapi sebelum masuk ke sana, saya kembalikan dulu ke Ustazah Oki supaya saya bisa sedikit menutup keharuan dan bisa melanjutkan Ustaz Fadzul dengan pengalamannya, dan kita eksplor lebih jauh tentang menghafal Quran. Tapi saya minta nanti satu sedikit, tolong berikan saya sedikit papan tulis. Saya sudah siapkan spidolnya. Saya sudah berjanji ingin mengajarkan 5 menit saja. Saya tunjukkan kepada Anda betapa mudahnya menghafal Quran. 5 menit Anda hafal 5 ayat dengan nomornya, dengan surahnya, dengan posisinya. Siap? Oke, siap? Siap. Baik. Sementara itu dulu saya kembalikan ke Ustazah Oki. Fadhal. Masya Allah, luar biasa. Kisah mengharukan. Ada banyak sekali alasan seseorang memutuskan untuk menghafalkan Al-Quran. Dan mohon izin Ustaz, saya cerita sedikit tentang keberkahan Quran sebelum kita masuk ke Ustaz Fazrul. Setahun yang lalu, my dad passed away last year, Bapak dan Ibu sekalian. Dan salah satu keberkahan Al-Quran yang kami dapatkan adalah ketika ayah saya meninggal dunia, kami kesulitan untuk mencari kubur karena pada saat itu wafat dengan sangat mendadak. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan, singkat cerita, ayah saya disolatkan, ayah saya diiringi jenazahnya, ayah saya dibersamai oleh ribuan ahlul Quran. Ketika saya bertanya, Masya Allah, kenapa banyak sekali ahlul Quran yang mengantarkan ayah saya, maka beliau mengatakan, orang-orang itu mengatakan, ayah kami adalah ayahnya para penghafal Quran, sehingga ayah kami ini berhak untuk diperlakukan seperti itu. Kemudian adik-adik saya mengatakan, alangkah susahnya kalau hidup kita tidak bersama dengan Al-Quran, karena kita lihat begitu banyak keberkahan Al-Quran terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan di akhir hidup ayah pun kehidupannya dibersamai oleh para ahlul Quran, yang mana itu merupakan cita-cita bagi sebagian orang atau bagi banyak orang. Nanti kita akan cerita-cerita lagi mengenai Al-Quran ini, tapi yang jelas begitu banyak keberkahan orang-orang yang ketika hidupnya ia senantiasa berdekatan dengan Quran. Begitu banyak kemudahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirasakan dalam kehidupan. Baik, meninggalkan kisah dari Ustadz Adi Hidayat yang nanti kita akan lanjutkan lagi, maka saatnya kita mendengarkan kisah Quran dari Ustadz Fazrul Ismail. Karena hari ini kita awali dengan mendengarkan berbagai macam kisah, setelah itu kita akan mendengarkan berbagai macam tips-tips bagaimana mudah dalam menghafalkan Al-Quran. Ustadz, mohon izin, bagaimanakah interaksi Ustadz bersama dengan Al-Quran, mengawali hidup bersama dengan Al-Quran, dan bagaimana Al-Quran itu mendatangkan keberkahan untuk kehidupan Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Yang dihormati pada Ustazah Oki, pada Ustaz Adi Hidayat sebagai guru saya di online, dan alhamdulillah hari ini muktamar ini dapat bertemu. Seterusnya kepada Presiden IMSA Mas Arya, pada Akh Zabidi, Presiden MISD, dan semua asatizah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dihormati sekalian.
Jika Ustaz Adi Hidayat bermula dengan bersama ayah di gendongan, dan akhirnya terus bersama Al-Quran. Saya bersama Al-Quran ini sebenarnya pada usia sekitar 6-7 tahun, bermula dengan alif bata itu dibelikan buku oleh ayah yang menjadi pemandu lori, menghasilkan arang, ya, ambil arang warna hitam itu sering berada di bajunya. Pada waktu itu saya tidak dapat menghargai ayah sebagai ayah, ya, kerana anak kecil bila banding dengan orang lain mungkin ada mobil gede besar, ayah tidak ada, dan orang lain mungkin ada macam-macam, saya tidak ada. Tetapi satu hari ayah membawakan satu buku, satu kitab Jawi ataupun belajar alif bata, dan itu amat saya hargai. Dan ayah tidak bercakap banyak, saya belajar daripada situ dan mula meminati kepada Jawi dan kemudian minat kepada bahasa Arab. Minat itu sebenarnya ayah sudah pun menyatakan, ayah saya sudah pun meninggal, ya. Ayah menyatakan pada waktu hidupnya ialah harapnya nanti kamu akan bersama dengan Al-Quran. Dan ketika di sekolah dasar, saya pergi ke sekolah agama di Johor selama sekitar 5 tahun. Kemudian mahu melanjutkan pelajaran di high school, di sekolah menengah, ya, di sekolah menengah itu untuk belajar agama. Tetapi kerana saya sudah pun masuk ke sekolah biasa, ayah sudah meminjam wang daripada sanak saudara, pinjam di sana, pinjam di sini, duit tidak ada untuk pergi ke sekolah menengah. Jadi pergi sekolah biasa. Bila dapat tawaran untuk pergi ke sekolah tahfiz, kata ayah tidak mampu untuk pergi kerana mahu hari itu sudah guna wang, kalau ini mahu dibiaya lagi mungkin kena pinjam lagi, susah untuk ayah. Jadi saya kata tak apalah ayah, nanti saya pergi sekolah biasa, nanti harapnya bila sudah 3 tahun harapnya boleh pergi ke sekolah agama. Tetapi bila mahu pergi ke sana, syaratnya kena ada bahasa Arab. Dan pada 3 tahun di sekolah menengah itu, di high school, saya tidak ada background bahasa Arab. Jadi saya kata tak apalah, saya tidak mampu untuk pergi sekolah agama, sekolah tahfiz. Saya tunggu sampai tingkatan 5 di Malaysia, tingkatan 5 itu high school, before going to university. Harapnya nanti boleh pergi ke Al-Azhar, mahu pergi ke Al-Azhar, tengok kepada ramai ustaz yang mengajar, mahu bersama Al-Quran, bersama bahasa Arab. Rupa-rupanya sampai ke tingkatan 5 tidak boleh juga, kerana tidak ada bahasa Arab, tidak ada sijil sanawi untuk pergi ke, ataupun ada beberapa pelajaran untuk ke Azhar. Yang pada waktu itu saya dapat tawaran ke Universiti Malaya di Malaysia. Kemudian beberapa hari selepas itu dapat telegram, ini bukan telegram sekarang, telegram zaman itu, ya, on the paper that I was offered to do my English 1 year in Selangor. Before I was offered to go to the United States. So pada waktu itu sekali lagi saya tidak dapat pergi ke bahagian Quran dan bahasa Arab. Saya kata tak apalah, sekali lagi saya pergi ke US in chemical engineering, because my ambition was to be a doctor, yeah. But then there's no offer to be a doctor at that time because of the recession in Malaysia. So I went to Purdue University in chemical engineering. But alhamdulillah, because of the prayer, I believe, from my mom, from my dad, I took minor in Arabic for 5 semesters. And at that time, I learned Arabic with the US Army. The teacher is Egyptian, a Muslim brother, Muslim teacher. But the students are Muslim army, among them Muslim army who want to go to Iraq. They say that they want to bring peace to Iraq. And at the time, the first semester that I took Arabic, I want to gain A, just to cover my CGPA. That is the first intention. But alhamdulillah, because I believe of the dua of many people when they send me to the States, I changed my intention from just to get an A towards, if they want to bring peace, they want to learn Arabic to bring peace, because they want to understand the language of the Iraqis so that they can bring peace. That is what they claim. Saya menyatakan pada diri, wah, kalau mereka belajar bahasa Arab itu dengan penuh izzah, dengan penuh kebanggaan untuk membawa keamanan, padahal itu adalah saudara saya yang akan dibunuh suatu hari nanti,
saya cakap pada diri, saya tidak boleh sekadar mendapat A untuk saya nanti dapat 3 pointer, 3.5 ke atas untuk bekerja ataupun mendapat wang yang banyak. Saya mesti buat sesuatu. So I learned Arabic really hard in Purdue University, and at that time I was the president of the Muslim Student Association in Purdue. Pada peristiwa 9/11, I was in Purdue. Ramai non-Muslim coming to the Islamic Center of Greater Lafayette, and they asked me about Quran. They said certain verses in Surah An-Nisa, in Surah Muhammad, about terrorism. At that time, saya tidak boleh menjawab. As Muslim, as president of the Muslim Student Association, I cannot answer the question from the Christian, from the Jews, and ada FBI yang datang ke universiti. Dan pada waktu itu saya merasakan bahawa sudah berapa puluh tahun saya membaca Al-Quran, saya tidak boleh menerangkan ayat-ayat yang orang lain kata bahawa itu adalah ayat-ayat terorisme. Dan pada waktu itu saya merasakan saya perlu belajar bahasa Arab betul-betul. Dan when I graduated in Purdue, I went to Egypt to attend a course in the markas, in the language channel over there. Dan daripada point itu sebenarnya membawa saya kepada minat kepada bahasa Arab, minat kepada Al-Quran. Dan recently in 2020, bila pandemic COVID-19 di seluruh dunia, I was invited by a TV in Malaysia untuk memberikan tadabbur 1 hour every day, every page from cover to cover, and within 2 years and 8 months we covered, done with 30 juzuk. And that is basically, I really mean it, that Allah tidak akan meninggalkan kita bersama Al-Quran, sama ada mula daripada kecil bersama Al-Quran ataupun sudah umurnya 20, 30, 40, 50, 60 tahun. As long that, oh Allah, I want to be with Quran, please guide us, please guide me. Rupa-rupanya memang Allah ini amat penyayang, memberi ruang kepada siapa saja, dan saya amat merasakan kasih sayang itu benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Ustaz Fazrul memberikan kisahnya kepada kita semua bagaimana beliau sebelum pada akhirnya mempelajari Al-Quran lebih dalam. The most important thing also to learn Arabic, because Arabic is the key to understand Quran more and more. Ustaz Fazrul, terima kasih. Meninggalkan kisah dari Ustaz Fazrul, kita menuju ke Ustaz Adi Hidayat. Before we talk about the difficulties to memorize Quran, Ustaz Adi, we know that not all people memorize Quran and not all people read Quran every day. Jadi kita tanya kepada Ustaz Adi, sebelum kita bahas mengenai kesulitan-kesulitan dalam menghafalkan Quran, kenapa sih ada orang-orang yang dia adalah seorang muslim, seorang muslimah, mengakui dirinya adalah beragama Islam, namun tidak ada Quran di lisannya, tidak ada Quran di hatinya, tidak ada Quran di pikirannya, boro-boro menghafalkan, membaca Quran saja tidak. Apa penyebab orang-orang menjadi tidak konsisten atau malas atau lalai dalam membaca atau membersamai Al-Quran? Silakan Ustaz. Baik, sebetulnya fenomena ini bukan persoalan kekinian. Di era Nabi SAW pun sudah ada yang demikian. Ya, jadi tidak semua orang-orang yang menyatakan dirinya Muslim bukan hanya mau mengamalkan Quran, untuk sekedar berinteraksi membaca Al-Quran pun itu ada yang tidak bisa melakukannya. Dan tentunya ini tidak menjadi golongan sahabat utama, tapi kebanyakan nanti golongan orang-orang munafik. Ada golongan orang-orang yang muslim standar yang sedikit interaksinya, ada golongan orang-orang yang cinta Quran dan mengamalkan isinya. Kita masuk kepada inti persoalannya. Pertama, semua orang ini fitrah dasarnya tergerak melakukan sesuatu dengan semangat. Itu kalau ada motivasi. Anda kalau tak punya motivasi, gak akan mungkin datang ke sini. Kalau tidak ada motivasi, gak akan mungkin ikut muktamar. Orang punya motivasi kalau punya tujuan. Orang punya motivasi kalau punya harapan. Karena itulah hal pertama yang ditampilkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang Al-Quran adalah kemuliaan Al-Quran, sehingga yang ditanamkan pada diri kita pertama kali itu motivasinya.
bukan banyak hafalannya, bukan banyak juznya, bukan menjadi hafil, karena tak ada satu pun sahabat Nabi menghafaz Al-Quran untuk menjadi hafiz, tidak ada. Tapi karena mendapatkan motivasi kuat dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang dengan mendapati motivasi itu ternyata apa yang dijanjikan semua tercapai sebelum mereka wafat. Jadi yang kaya menjadi kaya sekali. Kaya itu ada 3 level kan ya. Kaya banget, kebangetan kayanya. Nah, ini sampai ke level yang tertinggi, kebangetan kayanya. Kalau dia diplomat, yang kebangetan kaya seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan tuh kebangetan kayanya sampai sekarang itu masih ada asetnya di Madinah. Ya, kalau kita umrah masuk ke Madinah, itu di belakang hotel ada namanya Royal Inn. Di belakangnya itu ada warna merah marmer, itu ada tulisan wakaf Utsman bin Affan. Saking kebangetan kayanya, wakafnya masih ada sampai sekarang. Kemudian ada diplomat muslim, ya, di petualang hebat namanya Amr bin As. Beliau menginjakkan kaki di Afrika Utara, dari mulai Libya membawa tukang cukurnya Nabi, wafat di Tripoli. Kemudian dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair sampai ke Syam, itu Lebanon, Palestina, Jordania, dan berhenti di Syria. Semua wilayah yang dilaluinya berubah menjadi wilayah muslim dengan fadilah Quran dan sukses sampai menempatkan Afrika Utara sebagai provinsi, ya, dari kebesaran negara Islam. Gubernurnya Musa bin Nusair, panglima hebatnya nanti ada Tariq bin Ziyad, dan nanti Tariq satu orang inilah yang memberikan kontribusi di Iberia atau Andalusia sampai punya peradaban 7 abad, ya, di Spanyol. Kembali, apa motivasi pertamanya? Yang pertama saya ingin sampaikan, dan ini nanti yang menentukan. Kalau sudah ditawarkan begini, kalau saya tawarkan Anda menolak, itu biasa. Tapi kalau Allah tawarkan Anda menolak, dipertanyakan keimanannya. Saya ulang ya, kalau saya tawarkan sesuatu Anda menolak, itu biasa. Tapi kalau Allah yang menciptakan kita, memberikan semua kebutuhan kita, menyayangi kita, dan Anda menolak, ada sesuatu yang salah dalam imannya. Yang pertama, Allah tampilkan dalam Al-Quran satu-satunya amalan yang memungkinkan seseorang mendapatkan kemuliaan besar dari dunia, alam kubur, sampai dengan akhirat, itu adalah Al-Quran. Saya ulangi, itu adalah Al-Quran. Saya beri contoh. Anda orang tua yang mampu berusaha menghafal Quran dan mendidik anaknya ahli Al-Quran, itu langsung diberikan kemuliaan oleh Allah saat proses hisab. Ditunjukkan, diviralkan pada semua makhluk yang dihisab. Allah ingin tunjukkan, ini makhluk spesial, beda dengan yang lain. Ini ahli Quran. Apa yang diberikan? Pertama, Quran surah ke-35 Fatir di ayat yang ke-33, paling kiri sebelah atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir wa libasuhum fiha harir. Kata Allah, hei, ini ahli Quran. Kalau ada anaknya, bapak ibunya, anaknya yang hafaz, anaknya dulu, pakaikan pakaian sutra kepadanya, berikan gelang-gelang emas, berikan jubah terindah. Setelah itu At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Kata Nabi, berkata Qurannya kepada Allah, Allahumma halli, ya Allah, hiasi ahli Quran ini, bedakan dengan yang bukan ahli Al-Quran. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan mahkota di kepalanya. Lalu apa perintah Allah? Dipanggillah kedua orang tuanya. Pakaikan mahkota ini di atas kepala kedua orang tuamu yang telah menyalurkan doanya, peluh keringatnya untuk menjadikan kau seorang penghafal Quran. Maka anak itu memakaikan mahkota indah bercahaya, dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Belum selesai. Kata Quran, Allahumma zidhu, ya Allah tambahkan. Fayulbasu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan pada anak itu jubah kehormatan. Lalu dia menggandeng bapaknya, menggandeng ibunya, menggandeng pasangannya, membawa perwakilan semua anggota keluarganya yang beriman di belakangnya, diparadekan melewati semua pintu surga, disambut oleh semua malaikat. Pindah ayat ke Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24 dengan kalimat yang sama pembukanya dengan urutan yang detail setelahnya. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada sekelompok keluarga besar, kata Allah, masuk surganya lewat surga Aden. Sebelum masuk Firdausnya, dia masuk. Wa man salaha min abaihim, dia gandeng bapaknya yang saleh, dia gandeng ibunya yang saleh.
wa azwajihim, pasangannya, wa dzurriyyatihim, dia menjadi perwakilan hebat dari keluarganya. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, malaikat diperintahkan untuk berbaris di setiap pintu surga. Salamun 'alaikum bima sabartum. Perhatikan kata kalimat malaikat, perhatikan di sini. Salamun 'alaikum, kata semua malaikat, selamat, selamat, selamat. Anda mendapat kebanggaan karena dimuliakan oleh Allah. Sabartum, karena Anda sabar menghafaz Quran saat di dunia itu. Karena sabar. Karena sabar. Fa ni'ma uqbad dar, sekarang silahkan nikmati keluarga besar masuk ke dalam surga. Jadi ketika akan masuk, diperintahkan membaca hafazan Quran yang biasa dihafazkan tiap waktu saat di dunia itu. Jadi semakin dibaca semakin naik, semakin dibaca semakin naik, semakin dibaca semakin naik. Saya pernah mengirimkan seorang pencerita ke Palestina. Ketika pulang, dia bercerita. Dari kawan kami dia cerita, anak Palestina itu nomor 1 penghafal Quran di muka bumi. Yang nomor 2 Libya. Saya sempat tinggal agak lama di Libya, di Tripoli. Itu nomor 2 sedunia penghafaz Quran. Jadi budak-budak kecil-kecil nih, kalau sudah pukul 3, pukul 4, pukul 5, anak-anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu sudah pakai tas besar, lebih besar dari badannya, bawa mushaf kayak bawa novel itu, dia pergi ke masjid-masjid mengulang-ulang Quran. Ya, jadi kalau di Libya itu usia remaja belum hafaz Quran, dia tak punya teman. Susah punya kawan tuh, ya. Dan orang tuanya akan mengatakan, Syekh, ajari anak saya Quran, kalau dia tak mahu atau nakal, pukul saja. Ya. Di Palestina, canda anak-anak Palestina, kalau dia sudah hafaz Quran 30 juz, dia lihat kawannya budak tuh ada yang 15 juz, 20 juz, dia kata, apa dia cakap? Nanti kalau saya di atas, saya dadahi kamu di bawah ya. Pertanyaan kita ada di mana? Kita sering mengatakan kasihan orang di sana, kasihan orang tertindas, kasihan orang di ekspansi dan seterusnya. Boleh jadi Allah ingin menunjukkan di balik penderitaan yang mereka hadapi dan kita lihat saat ini, sebetulnya mereka orang-orang hebat yang menjadi contoh untuk kita. Pertanyaannya, kita ada di mana saat mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Menghafaz Quran di dunia akan dijamin oleh Allah, rezekinya dimudahkan, hidupnya ditenangkan. Demi Allah, kalau boleh saya share sikit saja. Kalau mereka cakap sikit ya. Sikit ya. Dari ujung pala sejak menghafal Quran sampai ujung kaki, sampai hari ini saya tak pernah beli sedikit pun. Yang ada dalam badan saya saat ini Allah kasih. Ini juga sama ini. Koper kemarin hancur, ya, tiba sini, ya, hancur kopernya, barusan dapat lagi yang baru tuh. Ini kacamata, ya, glasses ini, itu setiap ada model baru saya dapat kiriman, entah dari siapa kirimnya. Ya. Jam tangan juga saya tak beli. Sampai kasut pun saya tak beli ini. Kasut ni, sepatu ni saya tak beli. Ya. Jadi setiap ada sesuatu yang baru, yang susah, paling susah tu, kalau saya dapat baru, yang lama harus saya lepas. Jadi selalu seperti itu. Di alam kubur, yang kedua, mohon maaf, sebelum itu nanti akan memberikan keberkahan pada orang tua, pada keluarga, pada kawan, dan pada tempat dia tinggal, pada negara dia tinggal. Ahli Quran, kalau benar Qurannya, saya punya ada sedikit bocah-bocah, budak-budak kecil-kecil penghafaz Quran. Saya pimpin perwakilan dari kerajaan Saudi Arabia, dari kedutaan besar, diberikan kuota untuk Amirul Hajj 500 orang berangkat haji 2018. 2/3-nya itu 70% itu mereka penghafaz Quran kecil-kecil, budak-budak. Tapi yang hafaz Quran anaknya, yang ikut haji bapaknya, ibunya, gurunya, temannya, yang tak mungkin tergambar antrian puluhan tahunnya kalau mereka menabung. Itulah Quran. Jadi jangan khawatir, menghafaz Quran berdasar riset meningkatkan kecerdasan 3 kali lipat dari orang biasa. Ingin belajar apapun akan dipermudahkan. Belajar apapun dipermudah. Ada riset seorang pakar dari Maroko tinggal di London, penghafaz Quran yang benar menghafalnya akan terdapat peningkatan 3 kali lipat hafazan Qurannya, karena sudah ada 52.000 kosakata memori tertanam dalam dirinya. 3, yang terakhir, di alam kubur itu terjaga keadaan jasadnya, tidak dimakan cacing tanah, tidak habis, terjaga sampai dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dengan semua tawaran ini dan berlaku untuk siapapun, tak ada tua, tak ada muda, tuan, puan, besar, kecil, semua terbuka. Saya tanya, saya tutup terakhir. Saya tanya, berapa lama Quran diturunkan? Angkat tangan. Angkat tangan. Cik. 23 years. 22 years. Alright, correct. 20 years, approximately 20 years. 23 years. Boleh minta buku saya satu? Saya kasih hadiah.
Ini tips menghafal Quran 30 juz 30 hari. Nanti kita praktekkan. Saya berikan untuk Pakcik. Wah, ini Pak Yusuf. Ayyuhas Siddiq. Jadi panggilannya di Quran itu Yusufu Ayyuhas Siddiq. Baik. 23 tahun. 23 tahun itu sampai Nabi usia berapa? Kurang lebih 63 tahun. Quran baru tuntas diturunkan, usia Nabi 63 tahun. Kita tak usah cakap Nabinya, karena beliau memang Nabi, Rasul ditanamkan pada diri. Abu Bakar usia berapa? Umar usia berapa? Uthman usia berapa? Bukankah mereka juga usianya sudah lanjut ketika Quran sempurna diturunkan? Betul. Artinya Quran diturunkan untuk semua kalangan, tak ada besar, tak ada kecil. Ada orang tua ikut karantina 30 hari, ada usia 50 tahun dia hafaz Quran 40 hari 30 juz. Ada nenek 82 tahun menghafaz Quran dari cucunya. Cucunya menghafal keras-keras dekat telinga neneknya, cucunya selesai menghafal, neneknya khatam Quran 30 juz. Jadi, saya tutup, jika ingin mendapatkan semangat untuk menghafaz Quran, mempraktekkan Quran dalam hidup kita, dan nanti akan ditemukan 3 golongan ahli Quran. Di manakah kita di antara 3 itu? Yang pasti tawaran sudah diberikan, motivasi sudah disampaikan, jalan akan diberikan. Kalau dengan semua ini belum mampu mendorong kita untuk menjadi ahli Quran, dengan cara apa lagi kita mesti diberikan motivasinya? Mengetahui bersama-sama bahwa kalau ada sampai hari ini orang-orang yang mengaku muslim namun tidak membaca Al-Quran atau belum mulai untuk menghafalkan Al-Quran, berarti kurang paham atau kurang tahu tentang begitu banyak keberkahan-keberkahan Al-Quran, belum paham mengenai keutamaan-keutamaan Al-Quran. Ketika keutamaan-keutamaannya sudah diberitahukan, maka ini menjadi tugas bagi kita mulai hari ini istiqamah dalam membaca dan mempelajari Al-Quran, insya Allah. Melanjutkan pembicaraan kita sebelum kembali ke Ustadz Adi Hidayat, kita menuju ke Ustadz Fazrul. Ustadz, mohon izin, Ustadz Adi Hidayat mengatakan kalau di Palestina banyak sekali orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, di Libya maupun di negara-negara Arab lainnya. Tentu sangat berbeda ketika berada di Amerika, di mana Muslim as a minority, kita adalah sebagai orang minoritas yang tentu saja tidak mudah untuk mendapatkan lingkungan. Kalau di Palestina setiap anak mungkin menghafalkan Quran, kalau di Libya setiap anak menghafalkan Quran, maupun di negara-negara lainnya. Bagaimana dengan teman-teman semua yang tinggal di Amerika, karena Ustadz sudah 6 tahun berada di Amerika, paling tidak kurang lebih memahami bagaimana situasi di sini. Motivasi kita sudah paham, tapi bagaimana caranya untuk bisa istiqamah bersama Quran di tengah lingkungan yang tidak kondusif untuk bersama dengan Al-Quran. Di awal tadi dikatakan ketika pembukaan, kita ini wajahnya teman-teman ini untuk anak-anak youth-nya, wajahnya wajah-wajah Indonesia namun jiwanya udah mulai mengikuti Amerika. Jadi bagaimana mengembalikan anak-anak kita atau mengembalikan diri kita kembali kepada Quran as a Muslim. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustazah Hoki, Ustaz Adi Hidayat, pada ibu-ibu, bapak-bapak. Benar, apabila saya berada di US 4 tahun, campur 2 tahun, 4 tahun di Indiana dan 2 tahun di LA. Awalnya itu merasakan bahawa Al-Quran sudah jauh daripada saya, kerana merasakan sudah berada di US dan saya mahu pergi ke Al-Azhar itu seperti tidak ada cahaya, seperti tidak ada harapan. Saya melihat kepada ada imam di Pedu daripada Mesir, dia sudah menghafal Al-Quran dan dia kata dia ajak saya untuk menghafal Al-Quran. Walaupun sekarang ini saya bukanlah secara penuh, tetapi bila saya diajak untuk menghafal, saya kata mungkin saya fokus kepada chemical engineering. Mungkin itulah message daripada Allah untuk saya fokus, dan Al-Quran itu saya serahkan kepada pak-pak ustaz yang berada di Azhar ataupun daripada Libya ataupun dari mana saja pada waktu itu. Tetapi apabila datang orang-orang yang pada peristiwa September 11 sebentar tadi, bila datang orang yang bertanya tentang perkara ayat-ayat terorisme di dalam Al-Quran, bila mereka menyatakan apa itu Al-Quran, bila saya tidak boleh menjawab, dan pada waktu itu saya tertanya apa perkara, apa mesej yang Allah sedang sampaikan. Kerana mengapa sampai ada FBI yang perlu tanya pada saya, mengapa ada orang bukan Islam yang hadir pada saya. Rupa-rupanya saya baru tahu bila berdiskusi dengan pak-pak Arab yang ada di University di Pedu. Then I realized that I'm not only sent here to be a student in the United States, or I'm not only to accompany my wife to do master in USC, University of Southern California, but Allah choose me to be the ambassador
untuk menjadi duta kepada agama Islam ini sendiri, dan I need to do something. At least I can answer the question posed by those non-Muslim for me at that time. Dan daripada situ saya mula mempelajari, saya bertanya, saya cuba dapatkan cara, dan the minimum that I tried myself ialah untuk memahami ayat-ayat Al-Quran untuk menjawab persoalan-persoalan in the Western countries, especially in the United States. Saya cari dan mencari, dan pada waktu itu saya juga perlu mencari tentang bagaimana Al-Quran berkaitan dengan chemical engineering. In chemical engineering, what Quran says about it, because I don't want my chemical engineering 4 years I struggle day and night. It is a waste when it is counted in front of Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak mahu jadi begitu. Jadi saya mencari dan mencari. Daripada situlah pencarian itu, because it is kind of different. For those in the United States, we are used to understand something before we want to memorize or to capture the facts. Itu adalah kaedah di negara barat ini. Kita cuba untuk faham. In fact, for my lecturers in physics or in chemistry, they ask me to prove what's wrong with the formula available in physics or in chemistry. The formula is there. They want me to prove it. They want me to prove it if there is any loophole in the formula. So when that kind of thinking posed to me as a chemical engineer at that time, that critical thinking menyebabkan saya merasakan bahawa bagaimana untuk memastikan bahawa Al-Quran ini tetap juga relevant to me, because I don't understand at that time. Saya tak faham surah Al-Baqarah. Buat apa saya hafal kalau saya tak faham? Because in the United States, if you memorize something that you don't know, then don't memorize it. I had that mentality or paradigm. Tetapi rupa-rupanya bila mula memahami surah Al-Baqarah sedikit demi sedikit, bila pergi ke program-program seperti Muktamar, ISNA Convention, lectures by Hamzah Yusuf at that time, and then later on by Ustaz Numan Alihan, then I realized, oh, this is the content, and the more I understand, much easier for me to memorize the content of the Quran. Dan sampai sekarang ini, kalau saya ulang dalam My Quran Time di TV Al-Hijrah di Malaysia, bila mula sahaja tadabbur ayat sudah faham apa isi kandungannya, maka selepas itu bila ulang-ulang baca, akhirnya sudah dihafal ayat tersebut. Jadi ini adalah motivation for those who really buy the idea I need to understand to memorize, combined with the technique from Ustaz Adi Hidayat. I believe that everyone right here, we are offered by Allah Subhanahu Wa Taala, and we will be shown with the how. We know the why. We will be shown with how. What's else that we want to avoid with Hafz al-Quran. MashaAllah. So Allah Subhanahu Wa Taala said, all of you here in America, not only for workers or for becoming students, but also as a da'i and da'iyah. Saya teringat satu ayat yang bunyinya kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang punya tugas mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia kepada kemungkaran. Jadi apapun profesi kita, based on apa yang beliau sampaikan tadi, Bapak dan Ibu dikirim di sini, apapun profesinya, apapun yang dilakukan adalah sebagai dai, menyampaikan ayat-ayat Allah. Bagaimana kita bisa mewarnai banyak orang atau banyak hal-hal di luar sana dengan nilai-nilai Islam kalau kita sendiri tidak mempelajari panduan kita, yakni Al-Quran. Baik, berikutnya Bapak dan Ibu yang dihormati, yang saya ta'zim, seterusnya Ustaz Adi Hidayat akan menjelaskan kepada kita, ketika seseorang mulai untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran, ada kesulitan-kesulitan yang dialaminya. Mohon izin Ustaz, beberapa teman bercerita ketika membaca Al-Quran ada masa di mana dia merasa sangat susah dan bahkan mengalirkan air matanya, atau bahkan dia merasa kesal dengan dirinya sendiri karena kesulitan ayat-ayat itu melengket di dalam pikirannya. Dan masih banyak lagi. Apa sih yang menyebabkan orang pada akhirnya merasa begitu sulit dalam berdekatan dengan Quran? Silakan Ustaz. Sebentar, saya ingin sedikit buka dulu cara berpikir kita untuk menempatkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi, bahkan Quran itu sendiri. Al-Quran
yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menjadi ahlinya, bukan spesifik penghafalnya. Jadi ahli Quran itu ada 3, ya. Ahli Quran ada 3, dan ketika seseorang menjadi ahli Al-Quran, dia yang akan dispesialkan oleh Allah dengan segala kemuliaan yang diantaranya Ustaz Fazul tadi sampaikan. Kata Nabi, ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh. Kalau sudah jadi ahli Al-Quran, dia spesial di sisi Allah dan akan diberikan kekhususan-kekhususan tertentu, apapun itu sesuai dengan profesi dia. Baik, ahli Quran itu ada 3. Nanti dari 3 ini kita masuk pada apa yang Ustaz Oki tadi utarakan. 1, ahli baca. Ahli baca. Disebut dengan qiraah. Ya, qiraah itu kata perintahnya iqra, kata sifatnya qiraah. Jadi kata qaraah. Jadi qaraah itu membaca saja tanpa menuntut memahami. Yang penting bisa baca. Ya, itu ayat pertama yang turun pada Nabi, Quran surah 96 ayat 1 sampai 5 itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya ayat. Nah, nanti ciri khasnya begini. Ada orang yang paham tak? Dia tidak paham. Hafal tidak? Dia tidak hafal. Tapi dia punya keinginan dan rasa suka untuk membaca Al-Quran. One day one juice, ya. Dia hanya baca saja. Baca. Ada di Indonesia itu kalau tak baca Quran sehari, budak kecil, usia mungkin 5-6 tahun. Dia kalau tak baca Quran sehari sakit dia. Sakit, tak baca Quran sehari sakit. Di kesehariannya lekat dengan Quran tapi bacaan saja. Baca. Nah, fadilahnya nanti orang yang sering membaca Al-Quran didekatkan oleh Allah dengan Qurannya, maka Quran itu akan memberikan ketenangan pada jiwanya. Jadi kalau sedang gelisah, ya sedang sulit, salah satu caranya dari Al-Quran, ambil wudhu, menghadap kiblat, buka mushaf, baca Quran. Seketika baru pegang dan buka saja, itu kegelisahan bisa hilang seketika. Itu diantara fadilahnya. Kedua, ini yang Ustadz Fazul tempuh, yaitu mempelajari secara tematik sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi tidak harus menghafaz keseluruhan. Anda profesinya apa passion yang didapati, pekerjaan apa yang dilakukan, keluarkan ayat-ayatnya, susun sesuai kebutuhannya, itu saja yang dibawa dalam kehidupan. Karena jangan dikira semua sahabat Nabi itu hafaz Quran, tidak. Nabi punya 12.000 sahabat. Izin Talgatan, dari 12.000 itu lahir 38 panglima. Satu kekuatan panglimanya bisa menaklukkan Persia dan Romawi seperti Khalid bin Walid. Kapan itu bisa terjadi? Ketika turun Al-Quran. Jadi di Quran itu berisi kurikulum hidup. Saya baca cepat ya, baca cepat, tak usah ditulis ya, khawatir tak terikuti nanti. Tapi kalau direkam bisa diputar ulang. Contoh begini, seseorang sejak belum terlahir, sejak dalam kandungan misalnya, sebelum lahir, maka saat mulai dia tertanam di janin ibundanya sudah ada bimbingan. Usia 4 bulan sampai ke 7 bulan kalau menginginkan anaknya soleh ketika lahir, doanya apa? Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika lahir dibagi tugas, istri berikan cukup ASI saja untuk anak yang baru lahir, sampai maksimal 2 tahun laki-laki mencari ketenangan untuk istri sehingga memberikan ASI dengan baik. Quran surah kedua ayat 233. Usia 2 tahun sampai ke menjelang balik, berikan pendidikan dini untuk dia sehingga memahamkan dia dasar pengetahuan untuk kuat bertahan ke depan. Quran surah ke-31 ayat ke-14 sampai dengan ayat 19. Di usia baliknya dia boleh mencari pelajaran, maka cari tempat-tempat yang memahamkan dia, menguatkan iman dan ilmunya untuk kembali dia mendapatkan pengetahuan yang baik. Turun Quran surah ke-9 ayat 122 dan Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Dia mulai merantau, bertemu dengan banyak orang, Quran surah ke-49 ayat ke-13. Maka apa yang harus dilakukan? Jaga dirinya, jaga ketahanannya. Kalau menemukan calon pasangannya, segera lamar, berta'aruf dengannya, berikan apa yang pantas untuknya. Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Terjadi pernikahan, tuntunannya Quran surah ke-30 ayat 21. Dibagi tugasnya, ini tugas seorang suami, ini tugas seorang istri. Quran surah ke-4 ayat ke-34. Ketika suami mulai bekerja dituntun, pekerjaan kamu mungkin tidak biasa. Boleh jadi ada berusaha menyingkirkan, menyungkurkan, ada yang iseng, lakukan amalan ini. Ujiannya Quran surah kedua ayat 214. Solusinya Quran surah ketiga ayat 142. Rinciannya Quran surah kedua ayat 155 sampai dengan 157. Amalan malamnya untuk menjaga kita Quran surah ke-17 ayat 78 sampai dengan 81.
Kemudian istri merawat anak di rumahnya, kadang tidak mudah. Kadang-kadang ada anak yang sulit berkata, apa tuntunannya? Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27. Sampai usia suami istri 40 tahun, ada anak-anak matang di dalam karirnya. Kata Quran, jangan lupakan orang tua. Boleh jadi engkau sukses bukan karena usahamu, tapi karena ibumu yang menangis malam hari, bapakmu yang pernah keluh kesah, bapakmu yang penuh dengan keringat untuk engkau supaya sukses. Maka jika engkau punya penghasilan pertama, walaupun cuma doa, berikan untuk bapak ibumu. Turun Quran surah ke-46 ayat ke-15. Rinciannya Quran surah ke-31 di ayat ke-14. Kemudian tumbuh terus dewasa, tumbuh terus tua. Jangan dikira akan selamanya hidup. Akan tiba masa-masa berbalik seperti anak lagi. Quran surah ke-22 di ayat yang kelima. Kemudian sampai tiba ke ujungnya, pasti akan menemui maut. Quran surah ke-3 ayat 185. Yang bawanya malakul maut. Quran surah ke-32 di ayat ke-11. Cara wafatnya kalau ingin mutmainnah, Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Setelah itu menghadapi alam kubur. Masuk di alam kubur diajarkan lagi. Begini situasi kubur. Begini kalau ingin nyaman. Disampaikan sebelum wafat supaya punya persiapan. Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 171. Ditafsir lagi di Quran surah kedua ayat 153 sampai dengan 154. Setelah alam kubur terjadi kiamah, turun satu surah, surah Al-Qiyamah surah 75. Di situ kemudian ada hisab sampai berhenti mainnya. Baik. Di situ kemudian ada hisab untuk menentukan mau kemana. Di akhirat itu cuma dua, apakah ingin masuk ke dalam surga atau masuk ke neraka. Surga diterangkan ada 8 jenis. Yang paling indahnya surga Firdaus. Amalannya diajarkan sebelum wafat. Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9-nya. Kalau ingin surga Aden, Quran surah ke-13 ayat 23 sampai dengan 24-nya. Amalannya ada di Quran surah ke-35 ayat 32 sampai dengan 33-nya. Kemudian kalau ada orang-orang yang nekat ingin ke neraka, diperingatkan oleh Allah, jangan main-main. Neraka seringan-ringannya, yang paling rendah neraka itu membakar kulit sampai sehangus-hangusnya, dinaikkan 1 detiknya sama dengan 48 hari, dicelupkan habis, dinaikkan lagi, hancur lagi. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 56. Kemudian setinggi-tingginya masuk jahanam, ada 2 golongan, golongan kafir dengan munafik. Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat 140. Yang tidak masuk surga, yang belum masuk surga, tidak ke neraka, dia nunggu di tengah-tengah, namanya A'raf. Maka turun surah Al-A'raf di ayat yang ke-45 sampai dengan ayat ke-47. Semuanya ada. Masya Allah. Pasti tidak ada. Ya, saya belum selesai. Nah, dulu Quran itu diajarkan oleh Nabi kurang lebih begini strukturnya. Jadi Nabi tidak memaksa semua hafaz, tidak. Yang hafaz Quran itu yang mengajar dan jadi imam. Tapi yang punya profesi apapun, Anda di pebisnis, kenapa Anda tidak mengeluarkan ayat-ayat bisnis dalam Al-Quran? Kita punya kelas namanya At-Taysir Learning Center. Di situ ada kelas yang seperti Ustaz Fadlu sampaikan, kelas spesialisasi Al-Quran. Ada 5 golongan yang sekarang belajar di situ. Ada pebisnis, kelas bisnis. Kita ada 400, ya, 400 profesional bergabung dalam kelas bisnis. Kita keluarkan kurikulum ayat-ayat bisnis, manajemen bisnis dalam Al-Quran, detailnya di hadis Nabi. Ada lagi di antara Anda misalnya apa? Yang di militer, ada ayat-ayat militer, ada hadis-hadisnya. Diturunkan itu jadi kurikulum. Ada yang pembelajar, kenapa Anda tidak keluarkan ayat-ayat ilmu? Ada ayat-ayat cara menghafal, begini belajar yang cepat, begini supaya tidak mudah lupa, begini supaya cepat mengingat, kapan belajarnya, di mana belajarnya, seperti apa masuk ke dalam kelasnya, apa yang didapatkan, ada semua ayatnya. Tidak pernah ada satu orang pun di zaman Nabi mengamalkan ayat ini kecuali mereka jadi orang terhebat di masanya. Bahkan setelah Nabi wafat, apakah Anda kenal Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali, ya, Al-Battani, ya, orang-orang hebat yang menginspirasi sekarang, itu mereka bermula dari Al-Quran. Bermula dari Al-Quran. Dia tak harus menghafalkan semuanya. Ada di antara kami kelas ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Karena anak bisa hebat, itu karena ibunya. Suami bisa tenang, itu karena ibunya. Itulah sebabnya kenapa Nabi diizinkan oleh Allah menikah dengan lebih daripada 4 istri. Rahasianya. Itu yang suka nih. Karena ternyata semua istri Nabi itu mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Nanti Yaumun Nisa saya khusus berikan untuk ibu-ibu supaya bapak-bapak merasa tenang. Saya berikan khusus. Ya. Dan itu ada pendidikan di dalamnya, ada pendidikan. Pertanyaan saya, dari sekian lama ibu hidup, pernah nggak mengeluarkan ayat tentang ibu saja di Quran? Ibu saja. Lalu ikuti itu selama hidup. Suami keluarkan ayat tentang suami. Ikuti itu selama hidup. Anak keluarkan ayat tentang anak, ikuti selama hidup. Itulah tematik namanya.
orang yang bisa melakukan itu, maka turun jaminan Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tak pernah ada orang berhimpun di majlis-majlis rumah-rumah Allah atau di rumah-rumah dia, yatluna kitab Allah. Itulah yang disebut dengan tilawah. Jadi yang pertama qiraah, orangnya disebut dengan qari. Yang kedua tilawah. Tilawah itu baca, pahami yang dibaca, amalkan yang telah dipahami itu. Karena tuh kalau ada qari kan dia cuma baca kan? Di sampingnya suka ada nerjemahkan supaya kita paham ya. Siapa namanya itu? Sari tilawah. Mungkin dulu yang pernah pertama menerjemahkan namanya Ibu Sari. Karena itu disebut Sari tilawah ya. Karena Sari itu tak ada dalam bahasa Arab ya. Tilawah saja. Saya yakin kalau Ustaz Yusuf yang terjemahkan maka jadi Yusuf tilawah. Nah, itulah tematik. Yang ketiga, supaya Qur'annya itu, mohon maaf, tidak sulit untuk dibawa kemana-mana. Kalau bawa mushaf susah ya. Anda mau bisnis buka ayat riba, buka, lelah tuh penat. Kemana-mana bawa, mau ke pasar, mau nawar, buka Qurannya, ada nggak ayat nawar tuh? Susah. Tanamkan Quran dalam jiwanya, bawa itu. Maka keberkahan melekat di dalamnya, maka muncullah yang ketiga. Nah mungkin pertanyaan Ustazah Oki tadi terkait yang ketiga. Terkadang ketika menghafaz Quran itu ada yang merasa, kenapa dia bisa 1 menit, saya 1 hari tak hafal. Nah, saya sampaikan hadis Nabi, perhatikan baik-baik. Quran, hadis, riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis dari 2910. Ini rahasianya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Walam aqul alif lam mim harfun. Bal alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Walikulli harfin asyru hasanat. Walladhi yatata'ta wa huwa syaqqun alayhi falahu ajran. Siapa yang mau memulai menghafaz, membaca, mentilawahi Al-Quran, dijamin oleh Nabi setiap hurufnya 10. Bukan setiap amalnya. Beza kalau kita solat nih, kita barusan solat Isya, solat selesai dapat 10. Tapi Quran setiap hurufnya 10. Nanti ini penting karena nanti ada sambungan di Al-Bukhari, riwayat Muslim. Di akhirat nanti amal kita tuh ditimbang begini. Jadi kalau tak percaya saat pulang tahu sendiri ya. Jadi amal kita kanan, soleh, salah kita kiri. Jadi kalau nanti yang soleh, ini akan menimbang menutup yang kiri yang salah. Tu'khadhu min hasanati wa hadha min hasanati. Jadi yang baik akan menutup yang buruknya. Ini dosa pernah gibah. Ada pahala solat tutupi gibah. Ya. Nah paling hemat itu banyak baca Quran karena mengumpul pahala. Jadi kalau masih ditimbang itu masih banyak yang tertutupi. Makanya kalau kami dulu di pesantren, santi-santi itu iseng. Kalau dia melakukan satu kesalahan, dia baca nun. Nah, lumayan dah. 1 huruf 10 kan? Dia tutup, dia masih untung 9 tuh. Jadi 10, setiap 1 huruf. Alif, lam, mim. Berapa huruf? 3. Ah, itu hitung-hitungan. Nanti saya ajarkan saat kita mulai menghafal, kita ajarkan. Ternyata belum tentu 3 hurufnya. Singkatnya 3 huruf, 30. Tapi kata Nabi, boleh jadi ada yang memulai tidak semudah yang lainnya. Walladhi yatata'ta, ada yang menghafal, memulai baca diulang lagi. Itu baru baca. Saya beri kabar gembira ya. Saya beri kabar gembira. Kalau Anda menemukan ustaz yang mutasyaddid, yang ketat seperti itu, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah. Belajar a'udzu sampai 5 hari, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya talaqi Quran di Tripoli di Libya, mengambil satu riwayat, baru datang saya masih bersyukur karena sudah sampai alif lam mim 4 ayat. Kawan saya bismillah, hasbuk ya bunai, 20 kilo kami datang pakai taksi, nyampe ke situ bismillahirrahmanirrahim. Cukup anakku, pulang dulu, besok sini lagi. Kalau Anda ya datang misalnya taruhlah dari New York ke sini untuk menghafaz Quran. Lalu datang sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cukup puan, besok sini lagi. Kira-kira datang lagi tak? Berbahagialah. Kenapa? Ada 2 alasan. 1, ketika Allah menginginkan kita terlihat seperti lambat. Kaidahnya kata Nabi, jangan lihat lambatnya. Mungkin Allah ingin mengalirkan pahala dulu yang banyak kepada kita untuk menutup kekurangan-kekurangan di masa lalu memudahkan kita untuk menghafazkan ayat yang kita anggap sulit itu. Barangkali Anda sedang ditanya oleh Allah, kamu kemana saja kemarin? Kamu sesibuk apa? Kalau di surah Al-Muzammil itu surah 33,
ya 73 ayat 1 sampai dengan ayat 6 setidaknya disindir begini, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu ya qalila aw zid alaihi wa rattil qur'ana tartila sampai ke ayat innalaka fin nahari sabhan tawila. Duh, kau ini siangnya sibuk kerja, berangkat gelap, pulang gelap, malam tidur enak pakai selimut, cita-cita masuk surga Firdaus bersama Nabi lagi. Apa amalmu kata Allah? Bangunlah sikit, baca Quran tartil walaupun sikit. Kata Quran begitu cakapnya. Ya boleh jadi dulu tuh banyak sibuknya, banyak lalainya. Sekarang Allah inginkan pahala dulu banyak setelah banyak dapat pahala, baru Allah mudahkan sekejap saja langsung bisa hafal. Jadi dikasih pahala dulu. Jadi kalau ada orang merasa lambat dan sulit, jangan gambarkan kesulitannya. Boleh jadi banyaknya mengulang itu Allah menginginkan melimpahkan pahala dari setiap hurufnya. Itu bagian pertama. Nah ini saya kasih contoh, ada 2 orang, ibu dan anak, datang ke karantina untuk menghafaz Quran 30 hari 30 juz. Sang ibu sudah punya 5 juz, anak belum punya. Ibu pengen jadi hafizah, anak ya terserah taat pada ibu, dibawa kemudian ke karantina, dia menghafal. Anak mula kesulitan karena jarang bersentuhan dengan Al-Quran. Sulit, tapi dia ikhlas, terserah Allah mau kasih berapa. Dia berusaha mengikuti iramanya. Ibu pengen cepat hafaz. Hari ke-27, ibunya masih berjuang menghafazkan Quran 30 juz, anaknya sudah khatam 30 juz. Khatam 30 juz. Jadi terkadang Allah menghadirkan apa yang kita anggap sulit sebetulnya anugerah dari apa yang sering kita mohonkan. Ampuni dosaku ya Allah, berikan pahala kepadaku ya Allah, mudahkan aku untuk bertemu dengan Rasulullah. Allah kabulkan itu. Bukan berapa banyak yang dihasilkan, tapi berapa besar yang menjadikan kita dekat dengan Allah dari hafalan kita itu. Itu poinnya. Halo? Cukup ya? Baik, Ustadz Adi, kita sudah penasaran dan ingin sekali sebagai Ustadz Fazrul, mohon izin. Ibu-ibu sudah tidak sabar bagaimana how to memorize Quran with the easy way. Kita mau bagaimana kita bisa menghafalkan Al-Quran dengan mudah, karena kita sering kali mendengar pepatah belajar atau menghafalkan Quran ketika masih kecil bagai menulis di atas batu. Anak-anak masih kecil ketika belajar Quran kok cepat sekali menghafalnya. Namun kalau sudah yang tua-tua yang sepuh-sepuh bagai menulis di atas air katanya Ustaz. Nah, itu batu semua kalau Quran ya. Kecil besar batu semua. Jadi Ustaz, menulis di atas air maknanya adalah kita sudah berusaha berjuang untuk menghafal tapi kok susah sekali dalam mengingatnya. Jadi silakan Ustaz, ajarkan kepada kami bagaimana cara menghafalkan tadi Ustaz katakan 5 ayat Al-Quran dalam waktu 5 menit Ustaz. 5 minutes ya. Nah, silakan Ustaz. I want to show you like a little bit example from Surah An-Naba. So we're going to try to memorize together. Ready? Yes. Okay. Jadi kita coba menghafal 5 ayat Surah An-Naba. Nanti saya ajarkan, bukan saya ajarkan, mohon izin tidak bermaksud, saya berbagi. Saya akan tunjukkan dulu nanti informasi An-Naba supaya mengcover juga apa yang Ustaz Fazrul sering sampaikan. Lalu saya bikin sedikit bagan, saya tuliskan, saya tunjukkan pada Anda. Nanti kita putar-putar sampai dengan nomornya, kita acak, kemudian kita sampaikan 5 menit saja. Siap? Ready? Ready. Oke, pelan-pelan. Surah apa namanya? Surah An-Naba. Surah ke-78. Ya, saya tuliskan dulu Quran. Belum mulai ya, saya tulis dulu ya. Surah An-Naba. Surah ke-78. Surah ke berapa? 78. Turunnya di Mekah sebelum hijrah. Turun di mana? Mekah. Oke. Surah apa? Surah ke berapa? 78. Baik. Turun di mana? Mekah. Oke. Jumlah ayatnya 40. Berapa jumlah ayatnya? 40. Kita ambil 5 saja ya. Teruskan nih. 1. Teruskan. 2. 3. 4. 5. Pelan-pelan. Nanti kalau habis ini pun ke Al-Baqarah jadi gampang. Ini Amma. Baik. 1 saya tuliskan Amma. Baca? Amma. Baik. Singkatan dari Amma yatasaalun. Apa? Amma yatasaalun. Oke. Nah, sebelum kita hafal pastikan dulu. 1 Amma yatasaalun. Apa? Amma yatasaalun. Oke, baik. 1 ya, ingat ya. 1 apa? Am. 2 an. 2 apa?
Anin naba'il azim. Apa? Baik. Dua apa? Tiga. Perhatikan baik-baik. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Satu apa tadi? Dua. Tiga. Tiga. Empat. Kalla. Kalla saya'lamun. Baik. Nomor 5 paling gampang diulang. Thumma kalla. Thumma kalla saya'lamun. Baik, perhatikan. Lihat 1, 2, 3, 4, 5. Lihat paling ujung dulu, paling gampang yang agak sama-sama. 4 kalla. Kalau ada 4 berarti apa? Kalla saya'lamun. 5 yang mirip-mirip apa? Thumma. Baik, tinggal 1 apa tadi? 2, 3, 4, 5, Thumma. ya. Ini 1 dan 2 kiri atas. Apa namanya? 1 dan 2 di mana posisinya? 3 dan 4 kiri tengah. Baik, 5 tengah agak ke bawah. 1 dan 2 Kiri atas. 3 dan 4 Kiri tengah. 5 tengah agak ke bawah. Baik, yuk kita mulai menghafal ya. Lihat baik-baik, kita hitung dari sekarang. Alright, 5 minutes starting from now. 1. Amma. 1. Amma yatasaalun. 2. Anin naba'il azim. 1. 2. 1. 3. Alladhi hum fihi mukhtalifun. 3. Yang paling gampang 4. Baik, 5. Oke, 5. 4. 3. 2. 1. Baik, lihat tangan saya. 3. 5. 1. 2. Baik, posisi yang kiri atas nomor berapa? Ayat 2 bunyinya apa? Ayat 5 bunyinya apa? Posisinya di mana? Surat apa itu? Ada berapa ayat? Surat nomor berapa? 78. Turun di mana? Ini apa bunyinya? Gak ada, ini kosong tuh. Anda hanya butuh 1 menit setengah untuk menghafalkan itu. Di mana Anda selama ini? 1 menit setengah loh. 5 ayat dengan posisinya, dengan nomornya, dengan nama suratnya, turun di mana, berapa jumlah ayatnya. Kurang lebih demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sedikit aja. Saya kalau hafalan dengan anak-anak penghafal tuh sudah pakai nomor sekarang. Nanti kita akan share. Gratis sebetulnya ada daftar. Kita punya namanya At-Taisir Learning Center. Itu online. Kita ada cabang di 19 negara. Kita online ada 100 musyrif, musyrifah. Ada daftar dapat paket gratis semuanya. Itu nanti ada bukunya, ada menghafal. Menghafal itu sama desainnya dengan
peta Quran dia. Jadi nanti kalau hafazan itu tinggal nomornya saja. Seperti begini misalnya, kalau ditanya, Ustaz Adi nomor pecinya berapa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Kalau nomor sepatu, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Kalau nomor baju berapa? Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati. Anak berapa? Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Istri berapa? Alif lam mim. Ada rencana poligami? Sadaqallahul azim. Masya Allah, kita boleh berikan tepuk tangan untuk Ustaz Adi Hidayat. Jadi ada banyak cara dan metode orang dalam menghafalkan Al-Quran. Hari ini kita mendapatkan sesuatu yang baru. Kalau teman-teman ingin menghafalkan Al-Quran, berikut nomor-nomornya. Dan biasanya kalau dengan nomor-nomor seperti itu, nanti kalau disuruh baca dari bawah ke atas itu bisa ya Ustaz ya? Nih, kita buktikan aja. 2 1 Masya Allah, Masya Allah. Boleh tepuk tangan buat kita? Wah. Jadi makin semangat untuk ibu-ibu semua dan bapak semua untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi kita udah tahu rahasianya Ustaz Adi. Jadi untuk besok-besok saya maupun teman-teman lainnya, karena sudah paham mengenai rahasia beliau, kita bisa mengikuti jejak beliau insya Allah. Sudah paham, oh di sini letaknya, oh di sini nomornya, dan bisa dibolak-balik insya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita menghafalkan Al-Quran. Sudah diberikan caranya, metodenya. Jadilah Ustaz Adi Hidayat berikutnya ya Pak, insya Allah. Insya Allah. Baik, setelah dari Ustaz Adi Hidayat kita menuju ke Ustaz Fazrul. Beliau tadi mengatakan dengan profesi atau dengan profesional beliau dalam bidang engineering. Mari kita lihat Ustaz, apakah ada pengalaman-pengalaman tertentu ayat-ayat Quran yang mana saja yang relate dengan apa yang Ustaz jalani pada saat ini, dan apakah ada cerita-cerita menarik yang berkaitan atau berkenaan dengan ayat-ayat Quran beserta dengan pekerjaan atau dengan profesi yang Ustaz jalani. Tafadhol Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, sebentar tadi bersama dengan Ustaz Adi Hidayat untuk kita belajar menghafal kepada ayat-ayat Al-Quran, dan ia memberi inspirasi kepada kita semua. Dan salah satu daripada ayat yang digalakkan untuk kita menghafaznya itu daripada surah Al-Kahfi juga, ayat 1 hingga 10, untuk kita membenteng diri daripada fitnah Dajjal. Itu saya cuba menghafal, ya, dan alhamdulillah sudah pun menghafalnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi saya yang seperti mana dinyatakan tadi, saya akan bertanya mengapa 10 itu? Mengapa 10 di awal, ada yang kata 10 di akhir. Dan bila diulang banyak kali, rupa-rupanya Al-Quran ini ia akan mencerahkan dan membina bukan sekadar kefahaman daripada terjemahan. Bila ianya ditadabburkan, difahami secara lebih mendalam, melihat kepada tafsir, ia memberi framework, bingkai kepada cara berfikir. Kerana itu adalah gaya berfikir, terutama kalau mengambil engineering ini, bukan sekadar kita menghafal daripada jadual kimia ataupun formula yang ada, tetapi apakah framework. Jadi apabila saya melihat kepada surah Al-Kahfi, contoh ini sebagai satu contoh selain daripada surah Yasin, ya, bila ada satu syarikat listrik di Malaysia, mereka menyatakan bahawa ada isu safety, keselamatan, dan mereka merasakan bahawa mereka sudah hire consultant berjuta-juta ringgit Malaysia untuk solve the issue, but then they still have the problem. So they ask our organisation, our team, if there is any formula in Quran. So I say that because one of the surah is Surah Yasin, how about we try to understand from verse 1 until 12 and see how it is relevant to safety. So that is another discussion. But from Surah Al-Kahfi, for example, bila saya melihat kepada 10 ayat itu, contohnya pada ayat yang pertama, bila Allah memulakan dengan Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Di situ ada perkataan kitab dan diikuti dengan qayyimah pada ayat yang kedua. Dan qayyimah itu sebagai satu nilai yang lurus, values. Dan kemudian bila lihat lagi selepas ayat itu berkaitan dengan satu komentar Allah tentang mereka yang menyatakan Tuhan ada anak, ma lahum bihi min 'ilm, mereka itu tidak ada ilmu. Dan kemudian terus lagi pada ayat 6, 7, 8 itu Allah menyatakan inna ja'alna ma'al ardi zina, Allah menjadikan apa yang ada di atas muka ini sebagai perhiasan. Bila dilihat beberapa ayat daripada 10 ayat itu, rupa-rupanya kalau disusun elok-elok, disusun benar-benar, ia menjadi satu framework berfikir untuk siapa sahaja yang mempunyai profesi pekerjaan,
bahawa sebenarnya yang paling tinggi sumber untuk kita mendapat inovasi dalam kehidupan, sama ada inovasi itu in social innovation, this is innovation propagated by Prophet sallallahu alaihi wasallam to innovate social, to transform social in Mecca and Madinah. The source of knowledge is from Al-Kitab, Al-Quran itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi bagi setiap ayat Al-Quran itu dia ada qayyimah, ia ada nilai, it has values. The more that we interact with any particular verse, we memorize it, we try to understand it, we can extract the values and the wisdom from the particular verse. And if we are not able to come up with the wisdom or the values from any particular verse, not the problem with the Quran, but in terms of our way on how we interact with that particular verse. So that is the second level. Daripada setiap nilai, tadi kita ada perkataan Al-Kitab, kemudian perkataan Qayyimah, kemudian ada perkataan Malahun bihi ilm. Bagi setiap nilai itu ada ilmu. Contohnya kalau kita menyatakan bahawa nilai daripada ayat sebentar tadi, amma yatasaalun, mereka bertanya, saling bertanya. Apakah nilai yang saya belajar daripada ayat pertama daripada surah An-Naba? Oh, sebenarnya mereka bertanya, tapi mereka tanya itu sekadar untuk sindir, sarkastik towards Prophet sallallahu alaihi wasallam. Itu nilai. Mereka bertanya kerana sindir, tetapi saya belajar nilai, kalau saya bertanya, saya saling diskusi adalah untuk belajar. Saya tidak mahu jadi seperti mereka yang tanya untuk menghina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah ilmu? What is the knowledge so that value can be applied in my life? Jadi kalau seseorang itu dalam bahagian corporate management, for example, cara dia menyoal, caranya berdiskusi perlu mempunyai teknis yang betul. Kerana apa? Kalau tidak, kita akan bertanya. Contohnya sebagai seorang CEO, kalau dia datang saja ke kantor, to office, straight to the point, pagi itu without any good morning, assalamualaikum, mana kata kerja, contohnya, where is the paperwork? Bagi setengah orang itu adalah sebagai satu penghinaan kepadanya. Kerana apa? Kerana tidak bertanya dahulu dengan assalamualaikum, maybe I have problem, challenges and so on. Straight to the point. For certain individual, this is considered kiasu. So basically so much on result and doesn't consider the human factors in relationship at the office. For example, for a CEO, for a chemical engineer, for example, an engineer, kalau katakan bertanya untuk menyindir dengan bertanya untuk audit dan bertanya untuk belajar, dua tiga perkara berbeza, dan itu memerlukan kepada ilmu yang berbeza, ya, different knowledge to apply certain values in Quran. Jadi kerana terlampau banyak knowledge, we need to inculcate. Apakah perkara yang seterusnya? Inna ja'alna ma'alal ardi zinah. Allah menjadikan apa di atas muka bumi ini sebagai perhiasan. For us, when we see the sun, itu adalah zinah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat kepada tanah, pada pokok, apa sahaja, ia adalah zinah. Bagi kita sebagai manusia, kita tidak mampu untuk menjadikan semua ini, tetapi kita innovate. We copy. Kita tengok ada matahari, akhirnya kita innovate menjadi lampu yang ada pada dalam dewan ini. Cuma lampunya berbeza kerana lampu ini untuk cover hanya satu hall ini sahaja, tetapi lampu Allah itu untuk cover the whole world. So there is the different innovation from people, the zinah from people and the zinah from Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya apabila seseorang itu merasakan ada banyak ilmu, engineering, accounting, management, economics, to be fulfilled, in order for us to apply the value just now, untuk saya bertanya dengan betul, bukan untuk menyindir, akhirnya kita boleh innovate. Mungkin kalau bercakap tentang inovasi sosial, kita perlu membuat kempen bagaimana untuk anak-anak remaja kalau bertanya, berdiskusi dengan orang-orang tua, pertanyaan mereka itu bukan untuk merendah-rendahkan, because that is the issue in the Western and even in Malaysia and Indonesia. The teenagers say that, mom and dad, you don't know about the issue, the current world. We know better than you.
Dan bila dia bertanya kepada kita itu, dia bertanya dalam keadaan menyindir, memandang hina kepada ibu ayah. We need to have some kind of training so that the teenagers are able to communicate and to discuss and to question. But the question is not like what we have been memorizing just now, amma yatasaalun. Bukan tanya untuk menyindir, tetapi tanya untuk belajar daripada orang-orang yang lebih berilmu. Kerana kadang-kadang kalau kita melihat orang tua, bahasanya itu agak lambat contohnya. Contoh-contohnya itu 50 tahun yang lepas, 1400 tahun yang lepas. Anak-anak remaja merasakan bahawa this is not relevant, this is not current. Kita perlu innovate satu program agar anak-anak ini jangan merasakan bahawa we are different from mom and dad. Itu inovasi sosial. Tetapi kalau inovasi fizikal, zaman Baghdad, bila Islam itu sudah bagus sosialnya, maka selepas itu keluar inovasi fizikal, teknologi. Mungkin saja selepas ini ada sahaja apps untuk memastikan bahawa anak-anak ini, kalau sekarang ini kalau berlari sudah berapa ribu kilometer running untuk exercise, selepas ini ada apps untuk detect kalau katakan dia bertanya untuk menyindir contohnya, ataupun dia merasakan bahawa mak ayah ini tidak relevan, apps itu akan keluarkan soalan-soalan. Akhirnya mereka boleh belajar daripada ibu-ibu, bapa-bapa yang hadir di muktamar ini. Bukannya sekadar we want to just mix around with my friends, I don't want to mix with mom and dad here because they are not relevant with me. Bila keluar soalan-soalan itu, akhirnya mereka tanya kepada ibu-ibu, ayah-ayah. Kita akan bridging the generation gap in the United States. Itu adalah possible, dan banyak lagi inovasi-inovasi yang dihasilkan dengan ilmu yang pelbagai. Dan itu adalah antara framework yang saya peroleh bila selalu baca 10 ayat awal surah Al-Kahfi, mula menghafaznya, kemudian bila mula tadabbur banyak kali, ulang dan ulang dan ulang, rupa-rupanya Allah akan membuka cahaya demi cahaya. Dan ianya boleh saya letakkan istilah Alkitab Qayyimah and also and Zinah just now sebagai Quran, values, knowledge and innovation. Saya letakkan itu sebagai heaven to earth approach in any field. Ia boleh datang daripada langit ke bumi, daripada bumi ke langit. Contohnya bagaimana? Kalau daripada atas ke bawah, apa saja ayat Al-Quran, kita boleh keluarkan innovation. As long that we have the knowledge, depends on the discipline of individual involved. Tetapi kalau daripada bumi, contoh, kalau saya selalu membaca The 7 Habits of Highly Effective People, that is from innovation from the earth. Jadi selepas itu saya akan tanya apa ilmu di dalamnya. Oh, ilmu psikologi yang disampaikan oleh Stephen R. Covey. Nilainya itu untuk saya ini saling memahami, menghargai orang lain, seek to understand before to be understood. Tetapi selepas itu saya akan cari ayat Al-Qurannya di mana. Cari ayat Al-Qurannya di mana. Dan bila cari ayat Al-Qurannya, kita turunkan balik ayat Al-Quran itu apa nilainya. Rupa-rupanya begin with the end in mind by Stephen R. Covey. It's not enough. It's not enough. Bila Allah menyatakan wabil akhirati hum yuqinun, kita perlu yakin kepada hari akhirat. We are not talking about end, but we need to begin with the enders in mind. Jadi apa kesannya? Apa sahaja inovasi yang sudah berada di bumi, jika ia dirujuk balik kepada langit, langit akan memberi pencerahan yang lebih bagus sehingga kan orang Islam. Ketika saya di Singapura, saya menyampaikan 58 tools of Di Bono on Cognitive Research Trust. 58 tools. Apabila mengkaji menggunakan teknik ini tadi, alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Salah satu ayat ulul albab dalam Al-Quran. Ustaz-ustaz di sana, guru-guru di sana mengeluarkan lebih daripada 60 tools. 58 tools daripada Di Bono tidak cukup, ibu-ibu, bapa-bapa. Perlu keluarkan lebih banyak lagi alat-alat untuk memastikan kita boleh mendengar bagus-bagus, dan akhirnya we come up with a good conclusion. And that is one of the skill. Kalau Di Bono menjual modulnya ke Singapura for millions of dollars, sebenarnya orang Islam apabila ada teknik innovation daripada Al-Quran, we can produce more, and not for the sake of capitalism, but we want to contribute more to the world. Itu satu contoh yang saya peroleh bila banyak berinteraksi dan mula menghafaz sedikit daripada Al-Quran. Masya Allah, hari ini boleh tepuk tangan untuk Ustaz Fazrul. Yang
kembali menyadarkan kita, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Quran tidak hanya cukup dibaca, tapi juga sangat penting untuk ditadaburi. Dengan kita mentadabur, ternyata bisa mengubah cara berpikir dan juga cara kita menjalankan hidup, Masya Allah. Baik, now it's time to open Q&A. I just choose 2 questions only. Silakan Bapak dan Ibu, 1 question for Ustadz Adi Hidayat, 1 question for Ustadz Fazrul. Boleh bertanya, silakan. Siapa yang mau tanya, you can ask everything. Saya kan Bapak 1, dan kemudian Bapak mohon izin 1 Bapak 1 Ibu, boleh ya Pak? Mohon izin. Baik, Bapak yang di depan mohon izin. Yang di depan tadi sudah dipilih lebih dulu. Siapa tadi Pak? Mohon izin. Ya, Bapak mohon izin, silakan. Bapak mohon maaf yang di belakang. Ibu yang tadi tunjuk tangan boleh? Yang duluan tunjuk tangan di belakang sini. Baik, Ibu silakan. 1 untuk Ustadz Adi Hidayat, 1 untuk Ustadz Fazrul. Kita ke Bapak dulu ya Bu. Ya. Tepatkan Bapak. Ya, pertanyaan saya mungkin untuk kedua-duanya. Saya nama Muhammad Yusuf Effendi dari San Francisco. Pertanyaan saya, apakah benar kalau daya ingat, kapasitas daya ingat masing-masing orang itu berbeda dalam mengingat atau menghafal Al-Quran? Atau daya ingat itu bisa dilatih menjadi upgrade seperti itu? Terima kasih. Baik, kita kumpulkan dulu ya Pak. Langsung Ibu, silakan Ibu. Nama dan dari mana silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nunuy dari Missouri, Columbia, tapi aslinya dari Bandung. Saya student di sini. Alhamdulillah saya dikaruniai 2 orang anak. Dan saya ingin bertanya kepada keduanya. Yang pertama adalah, alhamdulillah ketika kami masih di Bandung, kami memiliki lingkungan yang kondusif, sehingga anak saya mudah menghafal, mudah membaca Al-Quran dan sebagainya. Tetapi di sekolah, seperti Bapak dan Ibu ketahui, di public school yang gratis ini, gitu ya, kami disuguhi berbagai macam musik, tarian, dan hal-hal yang sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang kami ajarkan kepada anak-anak kami. Bagaimana tips dari Bapak, jadi grogi, agar saya dan suami tetap tetap dapat menanamkan value itu tanpa terpapar kondisi di luar sana yang sangat amat tidak kondusif. Karena seperti Bapak dan Ibu ketahui, kalau penghafal Al-Quran itu ketika terpapar musik yang berlebihan dan sesuai yang dikatakan Ustadz Adi Hidayat sebelumnya, yang tidak sesuai dengan syariat, itu sangat mudah untuk merusak hafalan anak-anak kami. Jadi bagaimana caranya agar meminimalisir paparan tersebut. Dan yang kedua adalah, karena saya student gitu, banyak sekali hal-hal di luar sana yang ingin saya lakukan, tetapi kadang-kadang saya merasa hal itu berbentrokan dengan prinsip Islam. Seperti misalnya ada teknologi yang membuat rahim buatan. Apakah boleh saya menggunakan hal itu? Lalu ada juga di lab memodifikasi gen tertentu agar orang mengurangi penyakit tertentu dengan mengambil gen tersebut. Itu yang saya pelajari di lab. Sebenarnya secara Islam bagaimana? Apakah boleh atau bagaimana? Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. 2 pertanyaan cukup karena 2 pertanyaan ini diajukan untuk kedua-duanya. Jawabannya pasti sangat panjang. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, kita tidak buka pertanyaan lagi. Langsung Ustadz Adi Hidayat, silakan. Apakah daya ingat orang itu berbeda-beda, dan kedua bagaimana apa yang kita pelajari ternyata berbeda dengan lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Silakan Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama dari Pak Muhammad. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 144, Quran surah ke-33 ayat 40, Quran surah ke-47 dengan nama ayat kedua, dan Quran surah ke-48 Al-Fatah di ayat yang ke-29. Keempat-empatnya menunjukkan sifat manusia yang toleran, yang baik, yang punya hubungan sosial yang tinggi, yang disayang dengan sifat-sifat kemuliaannya. Semoga melekat semua sifat itu kepada Anda seperti menandai Rasulullah SAW. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31. Hal pertama yang Allah sampaikan kepada Adam alaihissalam saat mula tercipta, disiapkan sebagai khalifah di bumi. Khalifah itu maknanya tinggi sekali, yang saling menggantikan, pemakmur, penyukses, yang menggali, periset dan sebagainya. Jadi kita itu ketika kakek moyang kita Adam diciptakan untuk mendukung visinya di bumi, yang Allah berikan pertama kali bukan harta, bukan kedudukan, bukan kekuatan, tapi wa'allama Adam al-asma'a kullaha.
Allah mengajarkan kepada Adam al-asma kullaha. Asma kullaha ini kalau kita kumpulkan kitab-kitab tafsir dari yang klasik sampai dengan yang kontemporer, maknanya beragam tapi kesimpulannya satu. Mengajarkan semua perangkat pengetahuan yang membuat kita kompeten untuk menjalani semua kehidupan di bumi. Hanya bezanya apa? Bedanya adalah kalau Nabi diajarkan langsung karena beliau Nabi dan Rasul, kalau manusia ditanamkan potensinya dan harus dieksplor, digali. Jadi kalau Nabi diajarkan, karena itu Nabi bisa merespon apapun yang ditanyakan umat, termasuk persoalan-persoalan yang dibutuhkan, karena bimbingannya wahyu secara langsung. Manusia ditanamkan ke dalam dirinya semua potensi yang mungkin ia dapati untuk menunjang kemaslahatan hidupnya di muka bumi. Jadi dari teori ini disimpulkan bahwa tidak ada sebetulnya manusia yang bodoh. Dasarnya semua sama, punya kekuatan yang serupa, tapi maslahatnya berbeda sesuai dengan klasifikasi manusia itu masing-masing tersendiri. Karena passionnya bisa pilihan, bisa berbeda-beda, tapi potensinya sama. Karena itu ketika diteliti oleh seorang peneliti di Amerika, ada penelitian yang sampai dari salah satu bacaan di University of San Francisco kalau tidak salah pada waktu itu, disampaikan bahwa kapasitas paling rendah saja dari memori manusia itu standarnya 100 juta gigabytes. Artinya manusia ini kalau mau diisi apapun itu mudah sekali. Kalau mau belajar apapun itu mudah untuk bisa digali. Jadi standar awalnya tidak ada manusia bodoh. Manusia bodoh itu hanya ada di lagu, ya, hanya ada di lagu. Semua manusia punya potensi pintar. Semua punya potensi yang hebat, punya potensi memori yang kuat. Saya punya kawan yang punya kesulitan di pesantren, lalu kemudian menggali ayat ini, dia terapkan, apa yang terjadi? Ingatannya begitu kuat, dia tiba-tiba expert di bidang kimia, sampai dia kuliah di luar, sampai pulang juga sangat luar biasa di bidang itu. Jadi kalau kita mau gali, saya mau rangkum sejenak apa yang tadi disampaikan Ustaz Fazrul. Metode ini yang beliau tadi sampaikan, itu adalah metode yang melahirkan kebangkitan, kejayaan dan peradaban Islam, yang sebetulnya rumusannya sudah dikodifikasikan oleh ulama kita, khususnya ulama hadis kita. Nanti saya tunjukkan kaitan dengan memori itu apa. Saya beri contoh begini. Yang paling populer yang Bapak Ibu tahu kitab hadis itu kitab hadis apa? Al-Bukhari, ya. Al-Bukhari itu nama aslinya begini, nama asli kitabnya, ya, Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama aslinya. Coba ulangi. Karena agak panjang maka disingkat dengan Sahih Al-Bukhari. Tapi penting mengetahui nama kitab itu untuk menunjukkan konten, kandungan kitabnya. Al-Jami itu satu dari 4 jenis kitab hadis. Kalau disebutkan jami, itu artinya hadis, kitab hadis yang mencakup tematik secara umum tentang kehidupan. Di dalamnya dirangkum 97 topik. Jadi di Al-Bukhari itu ada 97 topik kehidupan yang dirangkum. Al-Musnad As-Sahih, tersambung referensinya. Saya pastikan validasi benar kata Al-Bukhari, tersambung pada Nabi, berisi tausiah Nabi yang membimbing umatnya pada masa itu dari kesehariannya sampai 24 jamnya. Dihimpun 97 topik, setiap topiknya dimunculkan dulu ayat Qur'annya. Jadi ayatnya apa nih secara tematik? Misal, pertama kitab Badul Wahyi. Yang kedua kitabul iman. Tuan-tuan sering tanya kenapa iman saya naik? Ya, kemudian turun, naik turun, naik turun. Bagaimana supaya naik tak turun-turun? Maka diturunkan ayatnya di sini. Ayatnya apa saja? Setiap ada satu ayat ada hadisnya. Ada ayat ada hadisnya. Disebutkan ayat dan 57 hadis di sini. Ada ayat, ada yang ketiga kitabul ilmi, kitab tentang ilmu. Bagaimana cara menghafal, menguatkan ingatan, menjaga lupa, kapan belajar, mencari guru dan sebagainya. Maka topik yang ketiga tentang kitabul ilmi, kitab tentang pengetahuan. Setiap akan menurunkan hadis, ayatnya dulu, hadisnya, ayatnya, hadisnya. Sampai nanti kitabul imarat, kitab tentang pemerintahan, kitab tib, kitab tentang kedokteran, kitabul buyu', kitab tentang bisnis, 97 topik. Dahsyatnya, ini yang ingin saya katakan, setiap umat Islam yang berinteraksi dengan Quran dan hadis ini, dia mengeluarkan sesuai dengan potensi dirinya, dia gali dirinya, maka dia temukan keunggulan dirinya. Tidak ada orang yang bodoh. Mereka memulai dari sini. Saya ambil contoh Jabir bin Hayyan, penemu kimia. Jabir bin Hayyan ini menganalisis surah Al-Hadid, surah besi, surah ke-57. Dia sampai baca ayat 25 sampai dengan 26, wa anzalnal hadid. Dia baca wa anzalnal hadid, kami turunkan kata Allah dengan keagunganku besi. Dia bawa besi ke labnya, dia analisis dalam labnya, dia temukan kandungan atom yang terkecil ya. Sampai ketika ditemukan itulah diketahui sampai dengan kekinian
Besi Fe, verum, V besar, E kecil. Nomor atomnya adalah ke-26. Setiap atom punya isotop kan ya? 55, 56, 57 untuk verum. Yang paling stabil 57. Surah 57 ayat 25 sampai dengan ayat ke-26. Ibnu Firnas mengkaji surah Al-Mulk. Ketika sampai pada ayat yang menunjukkan burung bagaimana dia terbang, kepak, ketup, kepak, ketup, kepak, ketup, dia buat prototipe pesawat terbang dari sayap burung di Andalusia. Dia buat, dia terbang sikit-sikit jatuh, perbaiki sikit-sikit jatuh, sampai agak stabil, panjang, jatuh, dia sakit, dia meninggal. Tapi hasil karya dia ditemukan oleh Wright bersaudara, dikembangkan menjadi apa? Jadi pesawat kekinian. Ada cracknya diperbaiki oleh Mr. Crack, Profesor Baharudin Yusuf Habibie. Siapa Habibie itu? Beliau yang sejak kecil orang tuanya menerapkan pendidikan seperti sistem Imam An-Nawawi. Karena itu perilakunya sama persis. Tak bisa bermain dengan orang banyak, tak bisa bermain dengan budak-budak umumnya. Jadi kalau mau bermain mesti dipaksa. Sampai ke depan balik lagi. Itulah An-Nawawi kecil. Jadi dulu orang-orang mengeksplor dirinya dengan meyakini bahwa dia punya potensi yang hebat. Dia adalah orang yang diberikan kekuatan oleh Allah. Jadi manusia itu makhluk spesial. Dia ingin jadi apapun pasti bisa diraih. Di zaman Nabi semua orang memilih. Bilal ketika melihat Utsman kaya dengan ilmu bisnisnya, Abdurrahman bin Auf kaya, Amr bin As jadi diplomat, kemudian Umar bin Khattab jadi pemimpin, Khalid jadi jenderal, tak tersisa sesuatu. Semua mencari surga. Kata Bilal, karena semua sudah diambil, saya pilih dengan tenaga saja. Jadi pilihan itu ada 4. Ada dengan harta, ada dengan pengetahuan, kemudian ada dengan tenaga, ya, ada harta, ada pengetahuan, kedudukan, keempat tenaga. 3 sudah diambil. Beliau pilih dengan tenaga. Lalu azanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal azan, Nabi komen. Kalau Nabi komen, sahabat like, tabi'in share. Kita subscribe gitu kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Nabi, aku mendengar terumpah kakimu dan suaramu di taman surga. Kata Bilal, kalau sudah azan dapat surga, untuk apa saya kerja seperti Utsman? Itu fikih marbuat. Jadi kalau para ahli azan tahu fikih ini, Bilal itu ditawari jadi hakim agung selepas meninggal Nabi. Ditawari dengan gaji luar biasa, dicari-cari tapi sembunyi, ingin mempertahankan surganya yang dia gali lewat potensi untuk mengeluarkan suara indah. Jadi temukan potensi kita, passion kita di mana, gali itu, tak ada manusia bodoh. Kemudian setelah itu keluarkan semua potensi di memori kita. Tidak semua mesti dihafal, tapi ada yang bisa kita pahami. Saya punya murid-murid saat ada di Tripoli. Dalam kajian tafsir saya bawa ke kebun binatang. Keluarkan ayat-ayat Quran. Kami punya persis mirip kajian seperti Ustaz Fadlul. Kita punya lembaganya At-Taisir Learning Center. Di antara prakteknya adalah kajian-kajian yang sesuai dengan ayat-ayat Quran secara tematik. 4 itu kami bagi 4 kelompok sesuai dengan nama-nama hewan di Quran. Ada tentang unta, ada tentang kera. Kemudian kami minta riset. Gajah bagaimana, unta bagaimana, kera bagaimana, ya, sampai hewan-hewan yang ada di Quran. Ular bagaimana. Yang paling menarik, saya beri satu contoh saja. Besok yang terkait perbedaan umat, saya berikan satu contoh lagi. Satu contoh saja, ada kelompok kera. Di sini saya betul-betul paham kenapa Yahudi dikutuk menjadi kera. Pada waktu dulu. Ya, Quran surah kedua ayat 65. Nah, kenapa dikutuk menjadi kera tidak tikus saja? Tidak kuda saja, tidak kambing saja. Ternyata kera diuji coba dilempar, kasih makanan diambil dengan kanannya. Kasih lagi diambil dengan kiri, kasih lagi diambil dengan kakinya. Bosan dengan wilayah dia, diekspansi wilayah orang lain. Kerak lain maksudnya, ya. Dia usir kerak situ, dia masuk ke situ. Ada kerak pemilik mau masuk, tak boleh. Dia perangi, dia keluarkan. Itulah kerak. Jadi tipikal kerak selalu terlihat rakus, ingin sesuatu, mengekspansi temannya sendiri, tak mahu orang datang, dia ingin menguasai segalanya. Ini memberikan contoh kepada kita bagaimana tipikal sebagian, walau tak semua, orang-orang dari kalangan Yahudi ada genesisnya yang terwariskan, genealoginya punya sifat seperti itu. Itu yang dimaksud Quran surah kedua ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Millah itu bukan agama. Millah itu gaya hidup, sistem kehidupan. Jadi orang Yahudi ingin selalu di atas. Dia tak mau ada di bawah. Jadi kalau Anda bergaul di bisnis, di politik, dimanapun, maka dia akan selalu memastikan dia paling tinggi. Dia tidak akan ingin berada di bawah. Pakai lan itu nafkil istiqbal. Sampai kapanpun. Kalau dengan Nasrani Anda masih bisa, ya deal. Anda masih bisa berkompromi. Yahudi tidak. Dia punya komitmen dalam dirinya yang terwariskan bahwa sampai kapanpun saya mesti ada di atas. Disitulah Nabi memberikan rumusan kembali. Begini kalau berinteraksi dengan Yahudi, begini dengan Nasrani. Anda tidak dilarang berbisnis, bergaul tidak dilarang. Silahkan bergaul, silahkan kalau ada bisnis. Tapi begini caranya, begini kurikulumnya, begini kemudian tahapannya. Itu semua dirumuskan oleh para ahli hadis kita. Kalau Anda ingin belajar kehidupan dan mengeksplor potensi Anda, menguatkan memori Anda, Al-Bukhari sesuai.
Kalau Anda ingin belajar fikih, ulama sudah mengkhususkan, tak usah repot-repot. Orang sekarang melihatnya sahih dhaif, bukan begitu caranya. Anda ingin belajar hadis tentang fikih, maka buka kitab Sunan. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan hadis-hadis fikih. Cara sholat bagaimana, tayamum bagaimana, cara bertaharah seperti apa. Dimulai dengan fikih, itulah kitab Sunan. Kalau Anda ingin mencari kitab-kitab hadis berdasarkan urutan orang yang meriwayatkannya, saya ingin seperti Sayyidah Aisyah, bagaimana menirunya? Saya ingin seperti Ibnu Abbas, anak saya ingin soleh pintar seperti Ibnu Abbas, bagaimana caranya? Yang punya 2000 hadis, cari namanya kitab Mu'jam. Ya, Musnad Imam Ahmad contohnya. Anda ingin mencari hadis dari alif sampai dengan Z, cari kitab namanya Mu'jam. Ada Mu'jamil Mawsid di Tabrani misalnya. Nah, inilah yang sudah dikodifikasikan oleh para ulama kita. Kalau Ustaz tadi sampaikan rumusan cepatnya, Anda keluarkan kitabnya, itulah yang telah melahirkan orang-orang hebat di masa lalu, yang bahkan sebagian kitabnya, bukunya masih dikaji sekarang. Jadi kalau mau diturunkan ke energi potensial dalam fisika, energi potensial itu kan rumusnya IP, energi potensial, sama dengan massa dikalikan gravitasi dikalikan hak ketinggian. Jadi setiap potensi kita itu, kalau ini manusianya yang berpijak ke bumi dengan gravitasinya, mengarah haid hablum minallahnya, dioptimalkan dengan baik, dikuatkan dengan tinggi, digali yang di bawah, ditautkan ke atas, maka ada kaitan selanjutnya dengan energi kinetik nantinya, terjadi percepatan dalam pergerakan. IP beralih kepada EK, maka dia akan menjadi setengah M dikalikan V kuadrat. Maka kemampuan percepatannya dia sekali saja setengah lebih cepat dari sebelumnya, tapi percepatannya lebih kuat. Nanti kalau terjadi setelah itu, maka muncul mekanikal secara otomatis. Maka terjadilah gabungan energi potensial ditambah dengan energi kinetik, maka melahirkan energi mekanik. Ini bergantung kepada usaha kita, bergantung kepada gaya kita, karena semakin kuat kita memasukkan motivasi kita, semakin banyak yang keluarnya. Itu yang dimaksudkan F1 sama dengan F2 dalam hukum gaya. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Pukul sedikit, keluar bunyi sedikit. Pukul kencang, keluar bunyi kencang. Kuat motivasi, keluar hasilnya. Tapi kalau lemah hasilnya. Tapi tidak semua apa yang kita inginkan itu berjalan mulus. Karena dalam gaya pun ada tantangannya, hukum Pascalnya, F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tantangan. Tak semudah yang diharapkan, memang terkadang ada challenge-nya. Tapi kadang dalam ilmu akhlak, gaya berbanding lurus dengan tantangan. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Saya cepat sebelum ke Ustaz Fadlul, saya cepat kepada ukhti kita begini. Kalau melihat sesuatu, kita lihat secara komprehensif. Lihat tujuannya, lihat motivasinya. Saya ambil contoh begini, memang betul. Frekuensi musik itu beda dengan Quran. Beda sekali. Ya, di rumus gelombang juga nanti kita bisa temukan, tapi saya ingin fokus kepada apa yang ingin saya sampaikan dahulu. Singkatnya begini, tadi sore saya sampaikan, musik itu suara yang melahirkan irama. Selain Al-Quran dan Adhan. Karena musik itu punya formulanya tersendiri. Saya ulang sedikit yang tadi sore saya sampaikan. Di zaman Nabi pun sudah ada musik. Sudah ada. Dan musiknya dibagi pada dua bagian. Musik yang dilarang, pemusik itu disebut syair namanya. Tidak pernah orang disebut syair kecuali tahu musik. Karena syarat syair itu menjadi syair itu ada 4. 1, fasahah, kefasihan. 2, uslub, gaya bahasa yang mudah dipahami. 3, khayal, imajinasi yang kuat. Yang 4, musik. Kalau tak ada musik, tak diakui sebagai syair, tak diakui sebagai gubahan sastra. Maka ketika disusun ada 16 rumusan. 16 inilah nanti yang melahirkan notasi-notasi dalam musik. Namanya disebut dengan bahar. Ada bahar namanya tawil. Tawilun nahudunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Kifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisaqtil wa bainad dakhuli fahawmali. Kata Imrul Qais 150 tahun sebelum Nabi dilahirkan, ada anak muda sedang bengong karena diputuskan oleh kekasihnya di pinggir lembah, dia merenung. Dia katakan Imrul Qais, "Hey, cukup merenungnya, move on, masih banyak perempuan di muka bumi ini." Itu masih ada tautan musik di dalamnya. Pindah ke rojas, mustafilun. Ya, sautus safiril bulbuli, hayya qalbi thamidi, al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdun muqali, fa anta ya sayyidani wa sayyidi wa mauladi, fakam tayimmuni ghazayyinul uqayqali, qataftuhu min wajhatin fi hadha ar-rajuli, faqala la faqad ghada muhammidi, wal walad wali waynani faqultu la tuwalli fatayyinul ali, wala tawhina kadha ila radidul muqali, kahatan kaqailani tatabita. Itu di antara contohnya. Coba ulang. Ya, madid, mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru
min thani. Itu ada musiknya dan yang menyanyikan sahabat Nabi. Apakah mereka melupakan Quran? Tidak. Tetap dipakai. Qurannya ada. Cuma berarti ada gelombang yang tidak memengaruhi hafalan Al-Quran, walaupun tidak sama, tapi ada kesesuaian di dalamnya, kesesuaian yang dimaksudkan, dia tidak mengganggu, tapi memberikan motivasi-motivasi lain untuk pencerahan-pencerahan tertentu. Tapi ada yang secara langsung dia bertentangan, seperti khamriyat, ya, hayyam bina ilam khamli muskina, ya fawailul lil musallina. Ayo kita pergi untuk minum-minum supaya kita senang-senang, karena neraka wel itu disediakan untuk orang salat, bukan orang yang minum khamar. Fawailul lil musallin, bukankah Allah mengatakan fawailul lil musallin, neraka wel untuk orang salat, bukan untuk orang yang minum-minum. Itu liberal zaman dulu. Jadi liberal sekarang ketinggalan zaman, sudah ada yang dulu, ya. Nah, maka dia potong-potong ayat, dia potong-potong kemudian bagian hadis untuk seleranya, dibawa untuk dia semau nafsunya. Itu dibikin lewat syair. Maka muncullah kemudian ghazal. Ghazal itu syair-syair untuk berzina. Ya, diajak zina. Namanya lahwal hadis. Maka turun di surat Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Ulama mengatakan Ibnu Abbas itu musik yang dimaksudkan, musik yang dilarang. Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair, dimaktumkan di ayat 224 sampai dengan 227, wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Ya, tahukah engkau para pemusik itu umumnya rata-rata di antara mereka banyak menghabiskan waktu utak-atik turun lembah cari-cari inspirasi, tapi liriknya tidak ada yang bermakna. Cuma merusak saja, buang-buang waktu, buang-buang aktivitas. Itu tidak diinginkan dalam Islam. Tapi apakah sampai di situ hukumnya? Tidak. Teruskan ayatnya. Illal ladzina amanu. Ada orang beriman yang memang passionnya di situ. Maka muncullah kemudian orang-orang seperti Hasan bin Thabit. Dia keluarkan syair Islami dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun Nabi, pemusik di samping Nabi. Dan Hasan bin Thabit menghafal Quran. Dari sini muncul teori dikembangkan. Maka Islam muncul ke Persia. Muncullah dal, ra, lam, mim, fa, sod, lam, si, dal. Do, re, mi, fa, sol, la, si, du. Dal, ro, mim, fa, sod, lam, si, dal. Itu dari Islam di Persia. Lalu ditangkap kemudian oleh Barat belajar, dibawa ke Barat, dikombinasikan lewat notasi. Jadilah notasi seperti sekarang. C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, B, C, kunci A, kunci F, F mayor, A minor dan sebagainya itu ada di situ. Nah, ketika dimunculkan dulu masa Islam, itu musik dirangkai untuk menguatkan keislaman, khususnya membuat gramatikal untuk memudahkan belajar Islam. Contoh, ada saya mau belajar Quran, ada nazam namanya. Nazamnya dari musik, dari syair. Nazam Syatibiyah. Anda menghafal itu, hafal teori untuk menghafal Quran. Ada nazam alfiyah di hadis, karena Imam As-Suyuti. Anda hafal itu, Anda paham ilmu hadis. Ada alfiyah untuk menghafal gramatikal bahasa Arab. Anda hafal 1002 bait, Anda menguasai kaidah bahasa Arab. Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin nisbi tamyizun hasal bitafa'ati atat wa ya'if anli wa nunik balanna fi'lun yanjali. Di pesantren-pesantren, bahkan pesantren Quran, mereka menghafal itu, tapi hafal Al-Quran 30 juz dengan 7 riwayat. Cuma ketika dibawa ke tempat yang tidak mengenal Islam, itu berubah lagi frekuensinya. Dari yang menguatkan nilai-nilai yang positif, dibawa hanya untuk bersenang-senang saja. Jadi kalau mau dikaitkan ke kajian-kajian, dibawa ke program utama, maka usulan kita, kalaupun ingin dibawa dalam konteks ini ada musik, mengenalkan anak-anak yang di luar ada musik begini, di dalam ini dekatkan pada nilai keislaman, maka bolehlah kemudian dikeluarkan tuntunannya. Ini misalnya di Malaysia ada nasyid, ya? Ya, nasyidnya misalnya seperti ini ada Raihan, ada Hijaz, di Indonesia ada The Fikr dan sebagainya. Kalau mau pakai alat, begini yang dibolehkan, ini yang tidak dibolehkan. Mungkin ke depan, kalaupun ingin ditampilkan suasana seperti musik tadi, dijelaskan arahnya, dijelaskan hukumnya, ditanamkan value-nya, sehingga mereka mengerti kapan bermusik, bagaimana musik yang bermanfaat, secara fisika seperti apa, bagaimana musik yang merusak gelombang, memperkuat gelombang, menenangkan gelombang, dan di ujungnya, katakan pada mereka, Quran, kehebatan, value-nya, dan kemuliaannya melebihi semua tingkatan musik, yang nanti menjadi jembatan mereka dari musik beralih kepada Quran. Itulah Mishari Rashid, yang tadinya sebagai penyanyi, sebagai pemusik, luar biasa suara indahnya, tapi beliau alihkan suara indahnya untuk menghafal Quran, dan sekarang jadi imam yang sangat dibanggakan, didoakan, dan dimuliakan di seluruh pemuka bumi. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih Ustaz Adi. Selanjutnya langsung saja kita mendengarkan jawaban dari Ustaz Fazrul berikut dengan closing statement Ustaz dari Ustaz Fazrul dan diakhiri dengan closing statement dari Ustaz Adi Hidayat. Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 hinggalah kepada ayat yang ke-39 ada rahsia yang besar berkaitan dengan Nabi Adam dan juga Bani Adam kepada kita semua, di mana apabila Allah menyatakan tentang potensi inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kamu tidak tahu, bahawa puncak kepada kemuliaan manusia ini apabila selalu mampu untuk bertasbih, bertahmid, bertakdis, menyucikan Allah Subhanahu wa taala.